Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 24 Oktober mengecam tindakan Israel yang memilih netral soal invasi yang dilakukan oleh Rusia. Menurut Zelensky, keputusan para pemimpin Israel tersebut telah mendorong kemitraan militer Rusia dengan Iran. Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama antara Moskow dengan Teheran tidak akan terjadi apabila Israel setuju membantu melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia yang menggunakan drone Iran. Diketahui Zelensky tak kali ini saja mengkritik Israel yang tak menentang invasi Rusia ke Ukraina dengan tegas. Zelensky berujar dirinya selalu meminta bantuan pada Israel sejak 2014 lalu. Ia mengatakan Rusia telah memesan sebanyak 2.000 drone dari Iran. Drone tersebut yang digunakan oleh Moskow dalam serangannya ke Kiev baru-baru ini. Zelensky bahkan mengatakan bahwa warga Ukraina setiap malam selalu mendengar suara drone yang menjijikan. Tidak hanya itu, ia juga menyebut instruktur dari Iran sengaja datang ke Moskow untuk mengajari orang-orang Rusia dalam menggunakan drone tersebut. Sementara itu, Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka menolak untuk membantu Ukraina dalam bidang persenjataan. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, penolakan ini terkait dengan pembatasan operasi. Kemungkinan pembatasan operasi yang dimaksud adalah serangan udara Israel ke Suriah. Пані та панове, народу Ізраїлю, я записую це звернення до вас по завершенню чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ставка – це найвищий орган в Україні, який забезпечує колегіальне керівництво обороною нашої держави. Військові, розвідка, керівники спецслужб, правоохоронних органів, спікер парламенту, міністри та інші найвищі посадовці, усі, від кого залежить захист України, беруть участь в цих засіданнях. Саме у такому форматі ми ухвалюємо ключові оборонні рішення, заслуховуємо звіти про бойові дії і розвиток наших оборонних операцій, про загрози національній безпеці. І саме там, на Ставці, все частіше і частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова Іран, іранський. Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу. Я наведу вам лише один приклад зараз. Це сталося 17 жовтня, коли Росія здійснила чергову терористичну атаку. Того дня в українському небі було 15 російських крилатих ракет і 42 іранських ударні дрони. Мішенями стали електростанції, інші об'єкти критичної інфраструктури і навіть житлові будинки. Один з таких багатоквартирних житлових будинків в Києві. Після удару іранського дрона немає половини будинку. 4 поверхи зруйновані від підвалу до даху. 120 років він простояв. Його збудував Іоселіан Лев, тогочасний підприємець, староста однієї з синагог. Будинок витримав Першу світову війну, хвилі терору, Другу світову війну. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan kerja tempur kru mortir. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu 26 Oktober 2022. Kami bekerja terus-menerus, kata Komandan Militer Rusia di lapangan. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur kru mortir distrik militer selatan selama operasi militer khusus. Serangan tepat mengenai benteng target lapis baja dan tenaga musuh pada jarak maksimum. Kru mortir Rusia mengklaim menggunakan cara modern untuk memantau situasi di garis depan. Kendaraan udara tak berawak memungkinkan penyesuaian api yang paling akurat. Seluruh mortir lagi-lagi yang meluncur diklaim tepat mengenai sasaran.
ditolak oleh negara-negara barat. Rusia menggandakan klaimnya bahwa Kiev sedang bersiap untuk menggunakan bom kotor di Ukraina dan mengatakan akan membawa masalah itu ke Dewan Keamanan PBB pada Selasa. Dikutip Reuters, Rusia mengirim surat tentang klaimnya Kiev ke PBB pada Senin malam dan para diplomat mengatakan Moskow berencana untuk mengangkat masalah itu dengan Dewan Keamanan pada pertemuan tertutup pada hari berikutnya. Dengan pasukan Ukraina maju ke provinsi Kherson yang diduduki Rusia, pejabat tinggi Rusia telah menelpon rekan-rekan barat mereka pada hari Minggu dan Senin untuk mengungkapkan kecurigaan mereka. Para menteri luar negeri Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat menolak tuduhan Moskow sebagai palsu dan menegaskan kembali dukungan mereka untuk Ukraina. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atur strategi dalam menyerang musuh ke arah Soledar. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram Selasa 25 Oktober 2022. Pasukan Rusia tampak menggunakan howitzer D30 122 mm dalam menembaki posisi militan Ukraina ke arah Soledar. Howitzer D30 122 mm adalah howitzer Soviet yang pertama kali beroperasi pada tahun 1960. Ini adalah bagian yang kuat yang berfokus pada fitur-fitur penting dari senapan lapangan yang ditarik yang cocok untuk semua kondisi. Para tentara Rusia dengan sigap persiapkan sejumlah peluru, kemudian langsung luncurkan rentetan serangannya. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 325 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.326 kendaraan udara tak berawak dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 67.940 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-243.
Seorang miliarder kondang sekaligus pemilik perusahaan pembuat mesin pesawat bergengsi di Ukraina kini ditahan. Ia ditahan lantaran diduga berkhianat dengan membantu Rusia selama invasi. Miliarder kondang tersebut diketahui bernama Vyacheslav Boguslav. Ia ditahan pada Sabtu 22 Oktober 2022 setelah dilakukan pengejaran. Menurut laporan media lokal asal Ukraina, penangkapan berlangsung di kediaman Boguslav. Sebelum ditangkap, ia sempat melarikan diri. Namun selesai otoritas tempat berhasil melacak keberadaan dari Boguslav, pihak berwajib langsung meringkus dirinya di kediamannya. Bahkan dalam proses penangkapannya, penyelidik sampai harus mendobrak pintu depan rumahnya untuk melakukan pencarian. Penangkapan ini dilakukan setelah Boguslav dicurigai bekerja sama dan membantu pasokan suku cadang untuk helikopter dan pesawat kepada tentara Rusia. Menurut informasi yang beredar dalam menjalankan aksinya, Boguslav akan menghubungi layanan khusus Rusia. Setelah kesepakatan berhasil dicapai, perusahaannya lantas memasok kebutuhan senjata militer secara diam-diam. Tak hanya itu, ia juga dicurigai bekerja sama dan membantu pasukan Rusia untuk menduduki 4 wilayah Ukraina. Oleh karena itu, ia disebut sebagai makar karena berkhianat selama invasi berlangsung. Boguslav sendiri sudah dikenal sebagai warga Ukraina yang pro-Rusia. Bahkan miliarder kondang ini kerap mendukung berbagai kebijakan dan pandangan yang dilontarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Belum dijelaskan hukuman apa yang akan didapatkan Boguslav. Namun imbas dari tindakannya tersebut selama masa penyidikan, Boguslav akan mendekam di penjara Ukraina. Penampilan Presiden Rusia Vladimir Putin saat bertemu dengan para tentara pekan lalu menuai sorotan. Hal ini lantaran tangannya yang diduga terdapat bekas infus. Sorotan tersebut pun membuat isu kesehatan Putin kembali mencuat. Dalam video, Putin terlihat mengenakan pelindung telinga dan kacamata saat berlatih menembakkan sniper. Kemudian Putin tampak meraih lengan seorang tentara dengan tangannya yang terdapat diduga bekas infus. Kabar ini kemudian disampaikan oleh reporter situs berita Ukraina dalam akun media sosialnya. Menanggapi hal tersebut, mantan pejabat Badan Intelijen Pertahanan untuk Doktrin dan Strategi Rusia, Rebecca Kovler, membantahnya. Menurut Kovler, asal tanda di tangan Putin tersebut tidak jelas. Kovler juga menyatakan Putin dalam keadaan sehat, mengingat kurangnya bukti yang membuktikan keadaannya yang memburuk, dan setuju dengan Direktur CIA William Burns bahwa Putin sepenuhnya sehat. Selama invasi Rusia ke Ukraina, Putin berulang kali dirumorkan tengah mengalami sakit serius. Rumor ini juga berulang kali dibantah oleh Kremlin. Para ahli juga setuju bahwa Putin terlihat dalam keadaan sehat meskipun ada laporan sebaliknya. Sementara itu, kontributor medis Fox News Mark Siegel mengatakan Putin tidak terlihat seperti orang yang sakit. Militer Rusia hari Senin 24 Oktober 2022 kemarin mengatakan mereka menyiapkan pasukannya di Ukraina untuk beroperasi dalam kondisi radiasi nuklir, seperti laporan Associated Press pada Senin 24 Oktober 2022. Rusia beralasan hal itu akibat kemungkinan penggunaan bom kotor oleh Ukraina dalam serangan tipu-tipu yang akan disalahkan pada Rusia. Klaim itu ditolak keras oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Letnan Jenderal Igor Kirillov kepada pasukan perlindungan radiasi kimia dan biologi militer Rusia hari Senin 24 Oktober mengatakan aset militer Rusia telah disiapkan untuk beroperasi dalam kondisi kontaminasi radioaktif.
Kirillov menuduh bahwa Ukraina punya persediaan limbah radioaktif melimpah yang terkumpul di pembangkit listrik tenaga nuklir dan fasilitas penyimpanan limbahnya, serta keahlian yang diperlukan untuk membuat bom kotor. Berbicara pada briefing dengan wartawan, Kirillov mengklaim ledakan bom kotor dapat memuntahkan radiasi mematikan pada jarak hingga 1.500 km. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mendukung tuduhan tersebut, di mana Lavrov mengatakan bahwa informasi tersebut telah diperiksa melalui saluran yang sesuai. Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 24 Oktober mengecam tindakan Israel yang memilih netral soal invasi yang dilakukan oleh Rusia. Menurut Zelensky, keputusan para pemimpin Israel tersebut telah mendorong kemitraan militer Rusia dengan Iran. Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama antara Moskow dengan Teheran tidak akan terjadi apabila Israel setuju membantu melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia yang menggunakan drone Iran. Diketahui Zelensky tak kali ini saja mengkritik Israel yang tak menentang invasi Rusia ke Ukraina dengan tegas. Zelensky berujar dirinya selalu meminta bantuan pada Israel sejak 2014 lalu. Ia mengatakan Rusia telah memesan sebanyak 2.000 drone dari Iran. Drone tersebut yang digunakan oleh Moskow dalam serangannya ke Kiev baru-baru ini. Zelensky bahkan mengatakan bahwa warga Ukraina setiap malam selalu mendengar suara drone yang menjijikan. Tidak hanya itu, ia juga menyebut instruktur dari Iran sengaja datang ke Moskow untuk mengajari orang-orang Rusia dalam menggunakan drone tersebut. Sementara itu, Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka menolak untuk membantu Ukraina dalam bidang persenjataan. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, penolakan ini terkait dengan pembatasan operasi. Kemungkinan pembatasan operasi yang dimaksud adalah serangan udara Israel ke Suriah. Пані та панове, народу Ізраїлю, я записую це звернення до вас по завершенню чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ставка – це найвищий орган в Україні, який забезпечує колегіальне керівництво обороною нашої держави. Військові, розвідка, керівники спецслужб, правоохоронних органів, спікер парламенту, міністри та інші найвищі посадовці, усі, від кого залежить захист України, беруть участь в цих засіданнях. Саме у такому форматі ми ухвалюємо ключові оборонні рішення, заслуховуємо звіти про бойові дії і розвиток наших оборонних операцій, про загрози національній безпеці. І саме там, на Ставці, все частіше і частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова Іран, іранські. Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу. Я наведу вам лише один приклад зараз. Це сталося 17 жовтня, коли Росія здійснила чергову терористичну атаку. Того дня староста однієї з синагог. Будинок витримав Першу світову війну. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In Kupiansk direction, an enemy battalion tactical group attacked the positions of the Russian forces on a narrow front towards Kuzemovka in Lugansk People's Republic. The units of the armed forces of Ukraine have been neutralized by Russian artillery fire that drove the enemy back to initial positions. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, 3 armored fighting vehicles, and 2 pickups have been eliminated. In Krasny Liman direction, Russian forces have eliminated over 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 2 infantry fighting vehicles, 1 armored personnel carrier, 3 pickups, and 1 motor vehicle.
In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 2 enemy company tactical groups unsuccessfully attacked the positions of the Russian forces towards Ishchenka and Bruskinskoye in Kherson region. All the attacks have been repelled. Up to 130 Ukrainian personnel, 3 tanks, 9 armored fighting vehicles and 11 motor vehicles have been eliminated. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 4 Ukrainian command posts near Novoye, Dvurechная in Kharkov region, Konstantinovka in Donetsk People's Republic, Olenovka in Nikolaev region. The list of the neutralized targets also includes a helicopter near Alexandrovka in Donetsk People's Republic, 68 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 182 areas. 2 Ukrainian armament and munitions depots have been destroyed near Ugledar in Donetsk People's Republic and Zeleny Gai in Nikolaev region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down 1 MiG-29 airplane of Ukrainian Air Force near Kaluga in Nikolaev region. Air defense facilities have destroyed 13 Ukrainian unmanned aerial vehicles near Oborotnovka, Kalinovka, Vladimirovka in Lugansk People's Republic, Kolodeznoye in Kharkov region, Sadok, Alexandrovka, Krynichanka, Kucherskoye in Kherson region, and Energodar in Zaporozhye region. Moreover, 7 projectiles launched by HIMARS and Smerch MRLS have been shot down near Klapaya, Otrado-Kamenka, Vesoloye in Kherson region, Kolomychiha in Lugansk People's Republic, as well as 3 US-manufactured HARM anti-radar missiles near Petrovka in Lugansk People's Republic and Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 162 helicopters, 2,339 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,046 tanks and other armored fighting vehicles, 874 fighting vehicles equipped with MRLS, 3,525 field artillery cannons and motors, as well as 6,758 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Israel menyatakan menolak permintaan senjata dari Ukraina untuk perang melawan Rusia. Penolakan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dalam panggilan telepon bersama Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov pada Senin 24 Oktober. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Gantz mengatakan kepada Reznikov bahwa Israel mendukung Ukraina dalam menghadapi konfliknya dengan Rusia, namun tidak akan memasok senjata karena pembatasan operasi. Pembatasan yang dimaksud itu kemungkinan merujuk pada serangan udara Israel di Suriah yang bergantung pada komunikasi dengan Rusia yang mengendalikan sebagian besar wilayah. Sementara itu, Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka menolak untuk membantu Ukraina dalam bidang persenjataan. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, penolakan ini terkait dengan pembatasan operasi. Kemungkinan pembatasan operasi yang dimaksud adalah serangan udara Israel ke Suriah. Пані та панове, народу Ізраїлю, я записую це звернення до вас по завершенню чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ставка – це найвищий орган в Україні, який забезпечує колегіальне керівництво обороною. Наш один приклад зараз. Це сталося 17 жовтня, коли Росія здійснила чергову терористичну атаку. Того дня в українському небі було 15 російських крилатих ракет і 42 іранських ударні дрони. Мішенями стали електростанції, інші об'єкти критичної інфраструктури і навіть житлові будинки. Один з таких багатоквартирних житлових будинків в Києві. Після удару іранського дрона немає половини будинку. 4 поверхи зруйновані від підвалу до даху. 120 років він простояв. Його збудував Іосиліан Лев, тогочасний підприємець, староста однієї з синагог. Будинок витримав Першу світову війну, хвилі терору, Другу світову війну.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan kerja tempur kru mortir. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu 26 Oktober 2022. Kami bekerja terus-menerus, kata Komandan Militer Rusia di lapangan. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur kru mortir Distrik Militer Selatan selama operasi militer khusus. Serangan tepat mengenai benteng target lapis baja dan tenaga musuh pada menolak tuduhan Moskow sebagai palsu dan menegaskan kembali dukungan mereka untuk Ukraina. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atur strategi dalam menyerang musuh ke arah Soledar. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram Selasa 25 Oktober 2022. Pasukan Rusia tampak menggunakan howitzer D30 122 mm dalam menembaki posisi militan Ukraina ke arah Soledar. Howitzer D30 122 mm adalah howitzer Soviet yang pertama kali beroperasi pada tahun 1960. Ini adalah bagian yang kuat yang berfokus pada fitur-fitur penting dari senapan lapangan yang ditarik yang cocok untuk semua kondisi. Para tentara Rusia dengan sigap persiapkan sejumlah peluru, kemudian langsung luncurkan rentetan serangannya. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 325 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.326 kendaraan udara tak berawak dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 67.940 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-243. Seorang miliarder kondang sekaligus pemilik perusahaan pembuat mesin pesawat bergengsi di Ukraina kini ditahan. Ia ditahan lantaran diduga berkhianat dengan membantu Rusia selama invasi. Miliarder kondang tersebut diketahui bernama Vyacheslav Boguslav. Ia ditahan pada Sabtu 22 Oktober 2022 setelah dilakukan pengejaran.
Menurut laporan media lokal asal Ukraina, penangkapan berlangsung di kediaman Boguslav. Sebelum ditangkap, ia sempat melarikan diri. Namun seusai otoritas tempat berhasil melacak keberadaan dari Boguslav, pihak berwajib langsung meringkus dirinya di kediamannya. Bahkan dalam proses penangkapannya, penyelidik sampai harus mendobrak pintu depan rumahnya untuk melakukan pencarian. Penangkapan ini dilakukan setelah Boguslav dicurigai bekerja sama dan membantu pasokan suku cadang untuk helikopter dan pesawat kepada tentara Rusia. Menurut informasi yang beredar, dalam menjalankan aksinya, Boguslav akan menghubungi layanan khusus Rusia. Setelah kesepakatan berhasil dicapai, perusahaannya lantas memasok kebutuhan senjata militer secara diam-diam. Tak hanya itu, ia juga dicurigai bekerja sama dan membantu pasukan Rusia untuk menduduki 4 wilayah Ukraina. Oleh karena itu, ia disebut sebagai makar karena berkhianat selama invasi berlangsung. Boguslav sendiri sudah dikenal sebagai warga Ukraina yang pro-Rusia. Bahkan miliarder kondang ini kerap mendukung berbagai kebijakan dan pandangan yang dilontarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Belum dijelaskan hukuman apa yang akan didapatkan Boguslav. Namun imbas dari tindakannya tersebut selama masa penyidikan, Boguslav akan mendekam di penjara Ukraina. Penampilan Presiden Rusia Vladimir Putin saat bertemu dengan para tentara pekan lalu menuai sorotan. Hal ini lantaran tangannya yang diduga terdapat bekas infus. Sorotan tersebut pun membuat isu kesehatan Putin kembali mencuat. Dalam video, Putin terlihat mengenakan pelindung telinga dan kacamata saat berlatih menembakkan sniper. Kemudian Putin tampak meraih lengan seorang tentara dengan tangannya yang terdapat diduga bekas infus. Kabar ini kemudian disampaikan oleh reporter situs berita Ukraina dalam akun media sosialnya. Menanggapi hal tersebut, mantan pejabat Badan Intelijen Pertahanan untuk Doktrin dan Strategi Rusia, Rebecca Kovler, membantahnya. Menurut Kovler, asal tanda di tangan Putin tersebut tidak jelas. Kovler juga menyatakan Putin dalam keadaan sehat mengingat kurangnya bukti yang membuktikan keadaannya yang memburuk, dan setuju dengan Direktur CIA William Burns bahwa Putin sepenuhnya sehat. Selama invasi Rusia ke Ukraina, Putin berulang kali dirumorkan tengah mengalami sakit serius. Rumor ini juga berulang kali dibantah oleh Kremlin. Para ahli juga setuju bahwa Putin terlihat dalam keadaan sehat meskipun ada laporan sebaliknya. Sementara itu, kontributor medis Fox News Mark Siegel mengatakan Putin tidak terlihat seperti orang yang sakit. Militer Rusia hari Senin 24 Oktober 2022 kemarin mengatakan mereka menyiapkan pasukannya di Ukraina untuk beroperasi dalam kondisi radiasi nuklir, seperti laporan Associated Press pada Senin 24 Oktober 2022. Rusia beralasan hal itu akibat kemungkinan penggunaan bom kotor oleh Ukraina dalam serangan tipu-tipu yang akan disalahkan pada Rusia. Klaim itu ditolak keras oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Letnan Jenderal Igor Kirillov kepada pasukan perlindungan radiasi kimia dan biologi militer Rusia hari Senin 24 Oktober mengatakan aset militer Rusia telah disiapkan untuk beroperasi dalam kondisi kontaminasi radioaktif. Kirillov menuduh bahwa Ukraina punya persediaan limbah radioaktif melimpah yang terkumpul di pembangkit listrik tenaga nuklir dan fasilitas penyimpanan limbahnya, serta keahlian yang diperlukan untuk membuat bom kotor.
Berbicara pada briefing dengan wartawan, Kirillov mengklaim ledakan bom kotor dapat memuntahkan radiasi mematikan pada jarak hingga 1.500 km. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mendukung tuduhan tersebut, di mana Lavrov mengatakan bahwa informasi tersebut telah diperiksa melalui saluran yang sesuai. Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 24 Oktober mengecam tindakan Israel yang memilih netral soal invasi yang dilakukan oleh Rusia. Menurut Zelensky, keputusan para pemimpin Israel tersebut telah mendorong kemitraan militer Rusia dengan Iran. Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama antara Moskow dengan Teheran tidak akan terjadi apabila Israel setuju membantu melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia yang menggunakan drone Iran. Diketahui Zelensky tak kali ini saja mengkritik Israel yang tak menentang invasi Rusia ke Ukraina dengan tegas. Zelensky berujar dirinya selalu meminta bantuan pada Israel sejak 2014 lalu. Ia mengatakan Rusia telah memesan sebanyak 2.000 drone dari Iran. Drone tersebut yang digunakan oleh Moskow dalam serangannya ke Kiev baru-baru ini. Zelensky bahkan mengatakan bahwa warga Ukraina setiap malam selalu mendengar suara drone yang menjijikan. Tidak hanya itu, ia juga menyebut instruktur dari Iran sengaja datang ke Moskow untuk mengajari orang-orang Rusia dalam menggunakan drone tersebut. Sementara itu, Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka menolak untuk membantu Ukraina dalam bidang persenjataan. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, penolakan ini terkait dengan pembatasan operasi. Kemungkinan pembatasan operasi yang dimaksud adalah serangan udara Israel ke Suriah. Пані та панове, народу Ізраїлю, я записую це звернення до вас по завершенню чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ставка – це найвищий орган в Україні, який забезпечує колегіальне керівництво обороною нашої держави. Військові, розвідка, керівники спецслужб, правоохоронних органів, спікер парламенту, міністри та інші найвищі посадовці, усі, від кого залежить захист України, беруть участь в цих засіданнях. Саме у такому форматі ми ухвалюємо ключові оборонні рішення, заслуховуємо звіти про бойові дії і розвиток наших оборонних операцій, про загрози національній безпеці. І саме там, на Ставці, все частіше і частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова Іран, іранські. Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу. Я наведу вам лише один приклад зараз. Це сталося 17 жовтня, коли Росія здійснила чергову терористичну атаку. Того дня в українському небі було 15 російських крилатих ракет і 42 іранських ударні дрони. Мішенями стали електростанції, інші об'єкти критичної інфраструктури і навіть житлові будинки. Один з таких багатоквартирних житлових будинків в Києві. Після удару іранського дрона немає половини будинку. 4 поверхи зруйновані від підвалу до даху. 120 років він простояв. Його збудував Іосиліан Лев, тогочасний підприємець, староста однієї з синагог. Будинок витримав Першу світову війну. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In Kupiansk direction, an enemy battalion tactical group attacked the positions of the Russian forces on a narrow front towards Kuzemovka in Lugansk People's Republic. The units of the armed forces of Ukraine have been neutralized by Russian artillery fire that drove the enemy back to initial positions. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, 3 armored fighting vehicles, and 2 pickups have been eliminated.
In Krasny Liman direction, Russian forces have eliminated over 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 2 infantry fighting vehicles, 1 armored personnel carrier, 3 pickups, and 1 motor vehicle. In Nikolaev Kryvyi Rog direction, 2 enemy company tactical groups unsuccessfully attacked the positions of the Russian forces towards Ishchenka and Ruskinskoye in Kherson region. All the attacks have been repelled. Up to 130 Ukrainian personnel, 3 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 11 motor vehicles have been eliminated. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 4 Ukrainian command posts near Novoye, Dvurechная in Kharkov region, Konstantinovka in Donetsk People's Republic, Olenovka in Nikolaev region. The list of the neutralized targets also includes a helicopter near Alexandrovka in Donetsk People's Republic, 68 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 182 areas. 2 Ukrainian armament and munitions depots have been destroyed near Ugledar in Donetsk People's Republic and Zeleny Gai in Nikolaev region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down 1 MiG-29 airplane of Ukrainian Air Force near Kaluga in Nikolaev region. Air defense facilities have destroyed 13 Ukrainian unmanned aerial vehicles near Oborotnovka, Kalinovka, Vladimirovka in Lugansk People's Republic, Kolodeznoye in Kharkov region, Sadok, Alexandrovka, Krynichanka, Kucherskoye in Kherson region, and Energodar in Zaporozhye region. Moreover, 7 projectiles launched by HIMARS and Smerch MRLS have been shot down near Klapaya, Otrado Kamenka, Vesoloye in Kherson region, Kolomychiha in Lugansk People's Republic, as well as 3 US-manufactured HARM anti-radar missiles near Petrovka in Lugansk People's Republic and Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 162 helicopters, 2,339 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,046 tanks and other armored fighting vehicles, 874 fighting vehicles equipped with MRLS, 3,525 field artillery cannons and motors, as well as 6,758 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Israel menyatakan menolak permintaan senjata dari Ukraina untuk perang melawan Rusia. Penolakan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dalam panggilan telepon bersama Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov pada Senin 24 Oktober. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Gantz mengatakan kepada Reznikov bahwa Israel mendukung Ukraina dalam menghadapi konfliknya dengan Rusia, namun tidak akan memasok senjata karena pembatasan operasi. Pembatasan yang dimaksud itu kemungkinan merujuk pada serangan udara Israel di Suriah yang bergantung pada komunikasi dengan Rusia yang mengendalikan sebagian besar wilayah udara di negara itu. Kendati demikian, ia menekankan bahwa negaranya akan terus memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina serta peralatan pelindung seperti helm dan pelindung tubuh. Sebelumnya, pejabat Ukraina telah meminta Israel untuk menyumbangkan sistem pertahanan udara selama beberapa bulan. Seruan ini meningkat setelah Rusia mulai menggempur infrastruktur listrik Ukraina menggunakan drone kamikaze. Terlepas dari penolakannya untuk secara langsung mengirimkan senjata ke Ukraina, pemerintah Israel dilaporkan menutup mata terhadap kontraktor pertahanannya yang menghindari kebijakan ini. Satu perusahaan Israel memasok sistem anti-drone ke Polandia, dan negara itu kemudian mengirimkannya ke Ukraina. Perusahaan itu diklaim pura-pura tidak menyadari bahwa produknya sedang dipindahkan ke Ukraina. Israel juga menyediakan intelijen yang berguna untuk menargetkan pesawat tidak berawak Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 24 Oktober mengecam tindakan Israel yang memilih netral soal invasi yang dilakukan oleh Rusia.
Menurut Zelensky, keputusan para pemimpin Israel tersebut telah mendorong kemitraan militer Rusia dengan Iran. Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama antara Moskow dengan Teheran tidak akan terjadi apabila Israel setuju membantu melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia yang menggunakan drone Iran. Diketahui Zelensky tak kali ini saja mengkritik Israel yang tak menentang invasi Rusia ke Ukraina dengan tegas. Zelensky berujar dirinya selalu meminta bantuan pada Israel sejak 2014 lalu. Ia mengatakan Rusia telah memesan sebanyak 2.000 drone dari Iran. Drone tersebut yang digunakan oleh Moskow dalam serangannya ke Kiev baru-baru ini. Zelensky bahkan mengatakan bahwa warga Ukraina setiap malam selalu mendengar suara drone yang menjijikan. Tidak hanya itu, ia juga menyebut instruktur dari Iran sengaja datang ke Moskow untuk mengajari orang-orang Rusia dalam menggunakan drone tersebut. Sementara itu, Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka menolak untuk membantu Ukraina dalam bidang persenjataan. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, penolakan ini terkait dengan pembatasan operasi. Kemungkinan pembatasan operasi yang dimaksud adalah serangan udara Israel ke Suriah. Пані та панове, народу Ізраїлю, я записую це звернення до вас по завершенню чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ставка – це найвищий орган в Україні, який забезпечує колегіальне керівництво обороною нашої держави. Військові, розвідка, керівники спецслужб, правоохоронних органів, спікер парламенту, міністри та інші найвищі посадовці, усі, від кого залежить захист України, беруть участь в цих засіданнях. Саме у такому форматі ми ухвалюємо ключові оборонні рішення, заслуховуємо звіти про бойові дії і розвиток наших оборонних операцій, про загрози національній безпеці. І саме там, на Ставці, все частіше і частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова Іран, іранські. Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу. Я наведу вам лише один приклад зараз. Це сталося 17 жовтня, коли Росія здійснила чергову терористичну атаку. Того дня в українському небі було 15 російських крилатих ракет і 42 іранських ударні дрони. Мішенями стали електростанції, інші об'єкти критичної інфраструктури і навіть житлові будинки. Один з таких багатоквартирних житлових будинків в Києві. Після удару іранського дрона немає половини будинку. 4 поверхи зруйновані від підвалу до даху. 120 років він простояв. Його збудував Іосиліан Лев, тогочасний підприємець, староста однієї з синагог. Будинок витримав Першу світову війну, хвилі терору, Другу світову війну. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan kerja tempur kru mortir. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu 26 Oktober 2022. Kami bekerja terus-menerus, kata Komandan Militer Rusia di lapangan. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur kru mortir Distrik Militer Selatan selama operasi militer khusus. Serangan tepat mengenai benteng target lapis baja dan tenaga musuh pada jarak maksimum. Kru mortir Rusia mengklaim menggunakan cara modern untuk memantau situasi di garis depan. Kendaraan udara tak berawak memungkinkan penyesuaian api yang paling akurat. Seluruh mortir lagi-lagi yang meluncur diklaim tepat mengenai sasaran.
ditolak oleh negara-negara barat. Rusia menggandakan klaimnya bahwa Kiev sedang bersiap untuk menggunakan bom kotor di Ukraina dan mengatakan akan membawa masalah itu ke Dewan Keamanan PBB pada Selasa. Dikutip Reuters, Rusia mengirim surat tentang klaimnya Kiev ke PBB pada Senin malam dan para diplomat mengatakan Moskow berencana untuk mengangkat masalah itu dengan Dewan Keamanan pada pertemuan tertutup pada hari berikutnya. Dengan pasukan Ukraina maju ke provinsi Kherson yang diduduki Rusia, pejabat tinggi Rusia telah menelpon rekan-rekan barat mereka pada hari Minggu dan Senin untuk mengungkapkan kecurigaan mereka. Para menteri luar negeri Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat menolak tuduhan Moskow sebagai palsu dan menegaskan kembali dukungan mereka untuk Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia atur strategi dalam menyerang musuh ke arah Soledar. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram Selasa 25 Oktober 2022. Pasukan Rusia tampak menggunakan howitzer D-30 122 mm dalam menembaki posisi militan Ukraina ke arah Soledar. Howitzer D-30 122 mm adalah howitzer Soviet yang pertama kali beroperasi pada tahun 1960. Ini adalah bagian yang kuat yang berfokus pada fitur-fitur penting dari senapan lapangan yang ditarik yang cocok untuk semua kondisi. Para tentara Rusia dengan sigap persiapkan sejumlah peluru, kemudian langsung luncurkan rentetan serangannya. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 325 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.326 kendaraan udara tak berawak dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 67.940 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-243.
kondang sekaligus pemilik perusahaan pembuat mesin pesawat bergengsi di Ukraina kini ditahan. Ia ditahan lantaran diduga berkhianat dengan membantu Rusia selama invasi. Miliarder kondang tersebut diketahui bernama Vyacheslav Boguslav. Ia ditahan pada Sabtu 22 Oktober 2022 setelah dilakukan pengejaran. Menurut laporan media lokal asal Ukraina, penangkapan berlangsung di kediaman Boguslav. Sebelum ditangkap, ia sempat melarikan diri. Namun seusai otoritas tempat berhasil melacak keberadaan dari Boguslav, pihak berwajib langsung meringkus dirinya di kediamannya. Bahkan dalam proses penangkapannya, penyelidik sampai harus mendobrak pintu depan rumahnya untuk melakukan pencarian. Penangkapan ini dilakukan setelah Boguslav dicurigai bekerja sama dan membantu pasokan suku cadang untuk helikopter dan pesawat kepada tentara Rusia. Menurut informasi yang beredar dalam menjalankan aksinya, Boguslav akan menghubungi layanan khusus Rusia. Setelah kesepakatan berhasil dicapai, perusahaannya lantas memasok kebutuhan senjata militer secara diam-diam. Tak hanya itu, ia juga dicurigai bekerja sama dan membantu pasukan Rusia untuk menduduki 4 wilayah Ukraina. Oleh karena itu, ia disebut sebagai makar karena berkhianat selama invasi berlangsung. Boguslav sendiri sudah dikenal sebagai warga Ukraina yang pro-Rusia. Bahkan miliarder kondang ini kerap mendukung berbagai kebijakan dan pandangan yang dilontarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Belum dijelaskan hukuman apa yang akan didapatkan Boguslav. Namun imbas dari tindakannya tersebut selama masa penyidikan, Boguslav akan mendekam di penjara Ukraina. Penampilan Presiden Rusia Vladimir Putin saat bertemu dengan para tentara pekan lalu menuai sorotan. Hal ini lantaran tangannya yang diduga terdapat bekas infus. Sorotan tersebut pun membuat isu kesehatan Putin kembali mencuat. Dalam video, Putin terlihat mengenakan pelindung telinga dan kacamata saat berlatih menembakkan sniper. Kemudian Putin tampak meraih lengan seorang tentara dengan tangannya yang terdapat diduga bekas infus. Kabar ini kemudian disampaikan oleh reporter situs berita Ukraina dalam akun media sosialnya. Menanggapi hal tersebut, mantan pejabat Badan Intelijen Pertahanan untuk Doktrin dan Strategi Rusia, Rebecca Kovler, membantahnya. Menurut Kovler, asal tanda di tangan Putin tersebut tidak jelas. Kovler juga menyatakan Putin dalam keadaan sehat, mengingat kurangnya bukti yang membuktikan keadaannya yang memburuk, dan setuju dengan Direktur CIA William Burns bahwa Putin sepenuhnya sehat. Selama invasi Rusia ke Ukraina, Putin berulang kali dirumorkan tengah mengalami sakit serius. Rumor ini juga berulang kali dibantah oleh Kremlin. Para ahli juga setuju bahwa Putin terlihat dalam keadaan sehat meskipun ada laporan sebaliknya. Sementara itu, kontributor medis Fox News Mark Siegel mengatakan Putin tidak terlihat seperti orang yang sakit. Militer Rusia hari Senin 24 Oktober 2022 kemarin mengatakan mereka menyiapkan pasukannya di Ukraina untuk beroperasi dalam kondisi radiasi nuklir, seperti laporan Associated Press pada Senin 24 Oktober 2022. Rusia beralasan hal itu akibat kemungkinan penggunaan bom kotor oleh Ukraina dalam serangan tipu-tipu yang akan disalahkan pada Rusia. Klaim itu ditolak keras oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Letnan Jenderal Igor Kirillov kepada pasukan perlindungan radiasi kimia dan biologi militer Rusia hari Senin 24 Oktober mengatakan aset militer Rusia telah disiapkan untuk beroperasi dalam kondisi kontaminasi radioaktif.
Kirillov menuduh bahwa Ukraina punya persediaan limbah radioaktif melimpah yang terkumpul di pembangkit listrik tenaga nuklir dan fasilitas penyimpanan limbahnya, serta keahlian yang diperlukan untuk membuat bom kotor. Berbicara pada briefing dengan wartawan, Kirillov mengklaim ledakan bom kotor dapat memuntahkan radiasi mematikan pada jarak hingga 1.500 km. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mendukung tuduhan tersebut, di mana Lavrov mengatakan bahwa informasi tersebut telah diperiksa melalui saluran yang sesuai. Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 24 Oktober mengecam tindakan Israel yang memilih netral soal invasi yang dilakukan oleh Rusia. Menurut Zelensky, keputusan para pemimpin Israel tersebut telah mendorong kemitraan militer Rusia dengan Iran. Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama antara Moskow dengan Teheran tidak akan terjadi apabila Israel setuju membantu melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia yang menggunakan drone Iran. Diketahui Zelensky tak kali ini saja mengkritik Israel yang tak menentang invasi Rusia ke Ukraina dengan tegas. Zelensky berujar dirinya selalu meminta bantuan pada Israel sejak 2014 lalu. Ia mengatakan Rusia telah memesan sebanyak 2.000 drone dari Iran. Drone tersebut yang digunakan oleh Moskow dalam serangannya ke Kiev baru-baru ini. Zelensky bahkan mengatakan bahwa warga Ukraina setiap malam selalu mendengar suara drone yang menjijikan. Tidak hanya itu, ia juga menyebut instruktur dari Iran sengaja datang ke Moskow untuk mengajari orang-orang Rusia dalam menggunakan drone tersebut. Sementara itu, Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka menolak untuk membantu Ukraina dalam bidang persenjataan. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, penolakan ini terkait dengan pembatasan operasi. Kemungkinan pembatasan operasi yang dimaksud adalah serangan udara Israel ke Suriah. Пані та панове, народу Ізраїлю, я записую це звернення до вас по завершенню чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ставка – це найвищий орган в Україні, який забезпечує колегіальне керівництво обороною нашої держави. Військові, розвідка, керівники спецслужб, правоохоронних органів, спікер парламенту, міністри та інші найвищі посадовці, усі, від кого залежить захист України, беруть участь в цих засіданнях. Саме у такому форматі ми ухвалюємо ключові оборонні рішення, заслуховуємо звіти про бойові дії і розвиток наших оборонних операцій, про загрози національній безпеці. І саме там, на Ставці, все частіше і частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова Іран, іранські. Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу. Я наведу вам лише один приклад зараз. Це сталося 17 жовтня, коли Росія здійснила чергову терористичну атаку. Того дня в українському небі було 15 російських крилатих ракет і 42 іранських ударні дрони. Мішенями стали електростанції, інші об'єкти критичної інфраструктури і навіть житлові будинки. Один з таких багатоквартирних житлових будинків в Києві. Після удару іранського дрона немає половини будинку. 4 поверхи зруйновані від підвалу до даху. 120 років він простояв. Його збудував Іосиліан Лев, тогочасний підприємець, староста однієї з синагог. Будинок витримав Першу світову війну.
Хвилі The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In Kupiansk direction, an enemy battalion tactical group attacked the positions of the Russian forces on a narrow front towards Kuzemovka in Lugansk People's Republic. The units of the armed forces of Ukraine have been neutralized by Russian artillery fire that drove the enemy back to initial positions. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, 3 armored fighting vehicles, and 2 pickups have been eliminated. In Krasny Liman direction, Russian forces have eliminated over 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 2 infantry fighting vehicles, 1 armored personnel carrier, 3 pickups, and 1 motor vehicle. In Nikolaev Kryvyi Rog direction, 2 enemy company tactical groups unsuccessfully attacked the positions of the Russian forces towards Ishchenka and Ruskinskoye in Kherson region. All the attacks have been repelled. Up to 130 Ukrainian personnel, 3 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 11 motor vehicles have been eliminated. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 4 Ukrainian command posts near Novoye, Dvurechnaya in Kharkov region, Konstantinovka in Donetsk People's Republic, Olenovka in Nikolaev region. The list of the neutralized targets also includes a helicopter near Alexandrovka in Donetsk People's Republic, 68 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 182 areas. 2 Ukrainian armament and munitions depots have been destroyed near Ugledar in Donetsk People's Republic and Zeleny Gai in Nikolaev region. Operational tactical aviation of the Russian aerospace forces has shot down 1 MiG-29 airplane of Ukrainian Air Force near Kaluga in Nikolaev region. Air defense facilities have destroyed 13 Ukrainian unmanned aerial vehicles near Oborotnovka, Kalinovka, Vladimirovka in Lugansk People's Republic, Kolodeznoye in Kharkov region, Sadok, Alexandrovka, Krynichanka, Kucherskoye in Kherson region, and Energodar in Zaporozhye region. Moreover, 7 projectiles launched by HIMARS and Smerch MRLS have been shot down near Klapaya, Otrada Kamenka, Vesoloye in Kherson region, Kolomychiha in Lugansk People's Republic, as well as 3 US-manufactured HARM anti-radar missiles near Petrovka in Lugansk People's Republic and Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 162 helicopters, 2,339 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,046 tanks and other armored fighting vehicles, 874 fighting vehicles equipped with MRLS, 3,525 field artillery cannons and motors, as well as 6,758 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Israel menyatakan menolak permintaan senjata dari Ukraina untuk perang melawan Rusia. Penolakan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dalam panggilan telepon bersama Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov pada Senin 24 Oktober. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Gantz mengatakan kepada Reznikov bahwa Israel mendukung Ukraina dalam menghadapi konfliknya dengan Rusia, namun tidak akan memasok senjata karena pembatasan operasi. Pembatasan yang dimaksud itu kemungkinan merujuk pada serangan udara Israel di Suriah yang bergantung pada komunikasi dengan Rusia yang mengendalikan sebagian besar wilayah udara di negara itu. Kendati demikian, ia menekankan bahwa negaranya akan terus memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina serta peralatan pelindung seperti helm dan pelindung tubuh. Sebelumnya, pejabat Ukraina telah meminta Israel untuk menyumbangkan sistem pertahanan udara selama beberapa bulan. Seruan ini meningkat setelah Rusia mulai menggempur infrastruktur listrik Ukraina menggunakan drone kamikaze. Terlepas dari penolakannya untuk secara langsung mengirimkan senjata ke Ukraina,
Pemerintah Israel dilaporkan menutup mata terhadap kontraktor pertahanannya yang menghindari kebijakan ini. Satu perusahaan Israel memasok sistem anti-drone ke Polandia, dan negara itu kemudian mengirimkannya ke Ukraina. Perusahaan itu diklaim pura-pura tidak menyadari bahwa produknya sedang dipindahkan ke Ukraina. Israel juga menyediakan intelijen yang berguna untuk menargetkan pesawat tidak berawak Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 24 Oktober mengecam tindakan Israel yang memilih netral soal invasi yang dilakukan oleh Rusia. Menurut Zelensky, keputusan para pemimpin Israel tersebut telah mendorong kemitraan militer Rusia dengan Iran. Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama antara Moskow dengan Teheran tidak akan terjadi apabila Israel setuju membantu melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia yang menggunakan drone Iran. Diketahui Zelensky tak kali ini saja mengkritik Israel yang tak menentang invasi Rusia ke Ukraina dengan tegas. Zelensky berujar dirinya selalu meminta bantuan pada Israel sejak 2014 lalu. Ia mengatakan Rusia telah memesan sebanyak 2.000 drone dari Iran. Drone tersebut yang digunakan oleh Moskow dalam serangannya ke Kiev baru-baru ini. Zelensky bahkan mengatakan bahwa warga Ukraina setiap malam selalu mendengar suara drone yang menjijikan. Tidak hanya itu, ia juga menyebut instruktur dari Iran sengaja datang ke Moskow untuk mengajari orang-orang Rusia dalam menggunakan drone tersebut. Sementara itu, Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka menolak untuk membantu Ukraina dalam bidang persenjataan. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, penolakan ini terkait dengan pembatasan operasi. Kemungkinan pembatasan operasi yang dimaksud adalah serangan udara Israel ke Suriah. Пані та панове, народу Ізраїлю, я записую це звернення до вас по завершенню чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ставка – це найвищий орган в Україні, який забезпечує колегіальне керівництво обороною нашої держави. Військові, розвідка, керівники спецслужб, правоохоронних органів, спікер парламенту, міністри та інші найвищі посадовці, усі, від кого залежить захист України, беруть участь в цих засіданнях. Саме у такому форматі ми ухвалюємо ключові оборонні рішення, заслуховуємо звіти про бойові дії і розвиток наших оборонних операцій, про загрози національній безпеці. І саме там, на Ставці, все частіше і частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова Іран, іранські. Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу. Я наведу вам лише один приклад зараз. Це сталося 17 жовтня, коли Росія здійснила чергову терористичну атаку. Того дня в українському небі було 15 російських крилатих ракет і 42 іранських ударні дрони. Мішенями стали електростанції, інші об'єкти критичної інфраструктури і навіть житлові будинки. Один з таких багатоквартирних житлових будинків в Києві. Після удару іранського дрона немає половини будинку. 4 поверхи зруйновані від підвалу до даху. 120 років він простояв. Його збудував Іосиліан Лев, тогочасний підприємець, староста однієї з синагог. Будинок витримав Першу світову війну, хвилі терору, Другу світову війну. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan kerja tempur kru mortir. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu 26 Oktober 2022. Kami bekerja terus-menerus, kata Komandan Militer Rusia di lapangan. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur kru mortir Distrik Militer Selatan selama operasi militer khusus. Serangan tepat mengenai benteng target lapis baja dan tenaga musuh pada jarak maksimum. Kru mortir Rusia mengklaim menggunakan cara modern untuk memantau situasi di garis depan. Kendaraan udara tak berawak memungkinkan penyesuaian api yang paling akurat. Seluruh mortir lagi-lagi yang meluncur diklaim tepat mengenai sasaran.
Ditolak oleh negara-negara barat, Rusia menggandakan klaimnya bahwa Kiev sedang bersiap untuk menggunakan bom kotor di Ukraina dan mengatakan akan membawa masalah itu ke Dewan Keamanan PBB pada Selasa. Dikutip Reuters, Rusia mengirim surat tentang klaimnya Kiev ke PBB pada Senin malam dan para diplomat mengatakan Moskow berencana untuk mengangkat masalah itu dengan Dewan Keamanan pada pertemuan tertutup pada hari berikutnya. Dengan pasukan Ukraina maju ke provinsi Kherson yang diduduki Rusia, pejabat tinggi Rusia telah menelpon rekan-rekan barat mereka pada hari Minggu dan Senin untuk mengungkapkan kecurigaan mereka. Para menteri luar negeri Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat menolak tuduhan Moskow sebagai palsu dan menegaskan kembali dukungan mereka untuk Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia atur strategi dalam menyerang musuh ke arah Soledar. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram Selasa 25 Oktober 2022. Pasukan Rusia tampak menggunakan howitzer D30-122 mm dalam menembaki posisi militan Ukraina ke arah Soledar. Howitzer D30-122 mm adalah howitzer Soviet yang pertama kali beroperasi pada tahun 1960. Ini adalah bagian yang kuat yang berfokus pada fitur-fitur penting dari senapan lapangan yang ditarik yang cocok untuk semua kondisi. Para tentara Rusia dengan sigap persiapkan sejumlah peluru, kemudian langsung luncurkan rentetan serangannya. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 325 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.326 kendaraan udara tak berawak dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 67.940 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-243.
kondang sekaligus pemilik perusahaan pembuat mesin pesawat bergengsi di Ukraina kini ditahan. Ia ditahan lantaran diduga berkhianat dengan membantu Rusia selama invasi. Miliarder kondang tersebut diketahui bernama Vyacheslav Boguslav. Ia ditahan pada Sabtu 22 Oktober 2022 setelah dilakukan pengejaran. Menurut laporan media lokal asal Ukraina, penangkapan berlangsung di kediaman Boguslav. Sebelum ditangkap, ia sempat melarikan diri. Namun selesai otoritas setempat berhasil melacak keberadaan dari Boguslav, pihak berwajib langsung meringkus dirinya di kediamannya. Bahkan dalam proses penangkapannya, penyelidik sampai harus mendobrak pintu depan rumahnya untuk melakukan pencarian. Penangkapan ini dilakukan setelah Boguslav dicurigai bekerja sama dan membantu pasokan suku cadang untuk helikopter dan pesawat kepada tentara Rusia. Menurut informasi yang beredar dalam menjalankan aksinya, Boguslav akan menghubungi layanan khusus Rusia. Setelah kesepakatan berhasil dicapai, perusahaannya lantas memasok kebutuhan senjata militer secara diam-diam. Tak hanya itu, ia juga dicurigai bekerja sama dan membantu pasukan Rusia untuk menduduki 4 wilayah Ukraina. Oleh karena itu, ia disebut sebagai makar karena berkhianat selama invasi berlangsung. Boguslav sendiri sudah dikenal sebagai warga Ukraina yang pro-Rusia. Bahkan miliarder kondang ini kerap mendukung berbagai kebijakan dan pandangan yang dilontarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Belum dijelaskan hukuman apa yang akan didapatkan Boguslav. Namun imbas dari tindakannya tersebut selama masa penyidikan, Boguslav akan mendekam di penjara Ukraina. Penampilan Presiden Rusia Vladimir Putin saat bertemu dengan para tentara pekan lalu menuai sorotan. Hal ini lantaran tangannya yang diduga terdapat bekas infus. Sorotan tersebut pun membuat isu kesehatan Putin kembali mencuat. Dalam video, Putin terlihat mengenakan pelindung telinga dan kacamata saat berlatih menembakkan sniper. Kemudian Putin tampak meraih lengan seorang tentara dengan tangannya yang terdapat diduga bekas infus. Kabar ini kemudian disampaikan oleh reporter situs berita Ukraina dalam akun media sosialnya. Menanggapi hal tersebut, mantan pejabat Badan Intelijen Pertahanan untuk Doktrin dan Strategi Rusia, Rebecca Kovler, membantahnya. Menurut Kovler, asal tanda di tangan Putin tersebut tidak jelas. Kovler juga menyatakan Putin dalam keadaan sehat mengingat kurangnya bukti yang membuktikan keadaannya yang memburuk. Dan setuju dengan Direktur CIA William Burns bahwa Putin sepenuhnya sehat. Selama invasi Rusia ke Ukraina, Putin berulang kali dirumorkan tengah mengalami sakit serius. Rumor ini juga berulang kali dibantah oleh Kremlin. Para ahli juga setuju bahwa Putin terlihat dalam keadaan sehat meskipun ada laporan sebaliknya. Sementara itu, kontributor medis Fox News Mark Siegel mengatakan Putin tidak terlihat seperti orang yang sakit. Militer Rusia hari Senin 24 Oktober 2022 kemarin mengatakan mereka menyiapkan pasukannya di Ukraina untuk beroperasi dalam kondisi radiasi nuklir, seperti laporan Associated Press pada Senin 24 Oktober 2022. Rusia beralasan hal itu akibat kemungkinan penggunaan bom kotor oleh Ukraina dalam serangan tipu-tipu yang akan disalahkan pada Rusia. Klaim itu ditolak keras oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Letnan Jenderal Igor Kirillov kepada pasukan perlindungan radiasi kimia dan biologi militer Rusia hari Senin 24 Oktober mengatakan aset militer Rusia telah disiapkan untuk beroperasi dalam kondisi kontaminasi radioaktif.
Kirillov menuduh bahwa Ukraina punya persediaan limbah radioaktif melimpah yang terkumpul di pembangkit listrik tenaga nuklir dan fasilitas penyimpanan limbahnya, serta keahlian yang diperlukan untuk membuat bom kotor. Berbicara pada briefing dengan wartawan, Kirillov mengklaim ledakan bom kotor dapat memuntahkan radiasi mematikan pada jarak hingga 1.500 km. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mendukung tuduhan tersebut, di mana Lavrov mengatakan bahwa informasi tersebut telah diperiksa melalui saluran yang sesuai. Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 24 Oktober mengecam tindakan Israel yang memilih netral soal invasi yang dilakukan oleh Rusia. Menurut Zelensky, keputusan para pemimpin Israel tersebut telah mendorong kemitraan militer Rusia dengan Iran. Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama antara Moskow dengan Teheran tidak akan terjadi apabila Israel setuju membantu melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia yang menggunakan drone Iran. Diketahui Zelensky tak kali ini saja mengkritik Israel yang tak menentang invasi Rusia ke Ukraina dengan tegas. Zelensky berujar dirinya selalu meminta bantuan pada Israel sejak 2014 lalu. Ia mengatakan Rusia telah memesan sebanyak 2.000 drone dari Iran. Drone tersebut yang digunakan oleh Moskow dalam serangannya ke Kiev baru-baru ini. Zelensky bahkan mengatakan bahwa warga Ukraina setiap malam selalu mendengar suara drone yang menjijikan. Tidak hanya itu, ia juga menyebut instruktur dari Iran sengaja datang ke Moskow untuk mengajari orang-orang Rusia dalam menggunakan drone tersebut. Sementara itu, Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka menolak untuk membantu Ukraina dalam bidang persenjataan. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, penolakan ini terkait dengan pembatasan operasi. Kemungkinan pembatasan operasi yang dimaksud adalah serangan udara Israel ke Suriah. Пані та панове, народу Ізраїлю, я записую це звернення до вас по завершенню чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ставка – це найвищий орган в Україні, який забезпечує колегіальне керівництво обороною нашої держави. Військові, розвідка, керівники спецслужб, правоохоронних органів, спікер парламенту, міністри та інші найвищі посадовці, усі, від кого залежить захист України, беруть участь в цих засіданнях. Саме у такому форматі ми ухвалюємо ключові оборонні рішення, заслуховуємо звіти про бойові дії і розвиток наших оборонних операцій, про загрози національній безпеці. І саме там, на Ставці, все частіше і частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова Іран, іранський. Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу. Я наведу вам лише один приклад зараз. Це сталося 17 жовтня, коли Росія здійснила чергову терористичну атаку. Того дня в українському небі було 15 російських крилатих ракет і 42 іранських ударні дрони. Мішенями стали електростанції, інші об'єкти критичної інфраструктури і навіть житлові будинки. Один з таких багатоквартирних житлових будинків в Києві. Після удару іранського дрона немає половини будинку. 4 поверхи зруйновані від підвалу до даху. 120 років він простояв. Його збудував Іосиліан Лев, тогочасний підприємець, староста однієї з синагог. Будинок витримав Першу світову війну.
Хвилі The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In Kupiansk direction, an enemy battalion tactical group attacked the positions of the Russian forces on a narrow front towards Kuzemovka in Lugansk People's Republic. The units of the armed forces of Ukraine have been neutralized by Russian artillery fire that drove the enemy back to initial positions. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, 3 armored fighting vehicles, and 2 pickups have been eliminated. In Krasny Liman direction, Russian forces have eliminated over 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 2 infantry fighting vehicles, 1 armored personnel carrier, 3 pickups, and 1 motor vehicle. In Nikolaev Kryvyi Rog direction, 2 enemy company tactical groups unsuccessfully attacked the positions of the Russian forces towards Ishchenka and Bruskinskoye in Kherson region. All the attacks have been repelled. Up to 130 Ukrainian personnel, 3 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 11 motor vehicles have been eliminated. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 4 Ukrainian command posts near Novoye, Dvurechnaya in Kharkov region, Konstantinovka in Donetsk People's Republic, Olenovka in Nikolaev region. The list of the neutralized targets also includes a helicopter near Alexandrovka in Donetsk People's Republic, 68 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 182 areas. 2 Ukrainian armament and munitions depots have been destroyed near Ugledar in Donetsk People's Republic and Zeleny Gai in Nikolaev region. Operational tactical aviation of the Russian aerospace forces has shot down 1 MiG-29 airplane of Ukrainian Air Force near Kaluga in Nikolaev region. Air defense facilities have destroyed 13 Ukrainian unmanned aerial vehicles near Oborotnovka, Kalinovka, Vladimirovka in Lugansk People's Republic, Kolodeznoye in Kharkov region, Sadok, Alexandrovka, Krynichanka, Kucherskoye in Kherson region, and Energodar in Zaporozhye region. Moreover, 7 projectiles launched by HIMARS and Smerch MRLS have been shot down near Klapaya, Otrada Kamenka, Vesoloye in Kherson region, Kolomychiha in Lugansk People's Republic, as well as 3 US-manufactured HARM anti-radar missiles near Petrovka in Lugansk People's Republic and Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 162 helicopters, 2,339 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,046 tanks and other armored fighting vehicles, 874 fighting vehicles equipped with MRLS, 3,525 field artillery cannons and motors, as well as 6,758 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Israel menyatakan menolak permintaan senjata dari Ukraina untuk perang melawan Rusia. Penolakan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dalam panggilan telepon bersama Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov pada Senin 24 Oktober. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Gantz mengatakan kepada Reznikov bahwa Israel mendukung Ukraina dalam menghadapi konfliknya dengan Rusia, namun tidak akan memasok senjata karena pembatasan operasi. Pembatasan yang dimaksud itu kemungkinan merujuk pada serangan udara Israel di Suriah yang bergantung pada komunikasi dengan Rusia yang mengendalikan sebagian besar wilayah udara di negara itu. Kendati demikian, ia menekankan bahwa negaranya akan terus memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina serta peralatan pelindung seperti helm dan pelindung tubuh. Sebelumnya, pejabat Ukraina telah meminta Israel untuk menyumbangkan sistem pertahanan udara selama beberapa bulan. Seruan ini meningkat setelah Rusia mulai menggempur infrastruktur listrik Ukraina menggunakan drone kamikaze. Terlepas dari penolakannya untuk secara langsung mengirimkan senjata ke Ukraina,
Pemerintah Israel dilaporkan menutup mata terhadap kontraktor pertahanannya yang menghindari kebijakan ini. Satu perusahaan Israel memasok sistem anti-drone ke Polandia, dan negara itu kemudian mengirimkannya ke Ukraina. Perusahaan itu diklaim pura-pura tidak menyadari bahwa produknya sedang dipindahkan ke Ukraina. Israel juga menyediakan intelijen yang berguna untuk menargetkan pesawat tidak berawak Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 24 Oktober mengecam tindakan Israel yang memilih netral soal invasi yang dilakukan oleh Rusia. Menurut Zelensky, keputusan para pemimpin Israel tersebut telah mendorong kemitraan militer Rusia dengan Iran. Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama antara Moskow dengan Teheran tidak akan terjadi apabila Israel setuju membantu melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia yang menggunakan drone Iran. Diketahui Zelensky tak kali ini saja mengkritik Israel yang tak menentang invasi Rusia ke Ukraina dengan tegas. Zelensky berujar dirinya selalu meminta bantuan pada Israel sejak 2014 lalu. Ia mengatakan Rusia telah memesan sebanyak 2.000 drone dari Iran. Drone tersebut yang digunakan oleh Moskow dalam serangannya ke Kiev baru-baru ini. Zelensky bahkan mengatakan bahwa warga Ukraina setiap malam selalu mendengar suara drone yang menjijikan. Tidak hanya itu, ia juga menyebut instruktur dari Iran sengaja datang ke Moskow untuk mengajari orang-orang Rusia dalam menggunakan drone tersebut. Sementara itu, Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka menolak untuk membantu Ukraina dalam bidang persenjataan. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, penolakan ini terkait dengan pembatasan operasi. Kemungkinan pembatasan operasi yang dimaksud adalah serangan udara Israel ke Suriah. Пані та панове, народу Ізраїлю, я записую це звернення до вас по завершенню чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ставка – це найвищий орган в Україні, який забезпечує колегіальне керівництво обороною нашої держави. Військові, розвідка, керівники спецслужб, правоохоронних органів, спікер парламенту, міністри та інші найвищі посадовці, усі, від кого залежить захист України, беруть участь в цих засіданнях. Саме у такому форматі ми ухвалюємо ключові оборонні рішення, заслуховуємо звіти про бойові дії і розвиток наших оборонних операцій, про загрози національній безпеці. І саме там, на Ставці, все частіше і частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова Іран, іранські. Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу. Я наведу вам лише один приклад зараз. Це сталося 17 жовтня, коли Росія здійснила чергову терористичну атаку. Того дня в українському небі було 15 російських крилатих ракет і 42 іранських ударні дрони. Мішенями стали електростанції, інші об'єкти критичної інфраструктури і навіть житлові будинки. Один з таких багатоквартирних житлових будинків в Києві. Після удару іранського дрона немає половини будинку. 4 поверхи зруйновані від підвалу до даху. 120 років він простояв. Його збудував Іосиліан Лев, тогочасний підприємець, староста однієї з синагог. Будинок витримав Першу світову війну, хвилі терору, Другу світову війну. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan kerja tempur kru mortir. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu 26 Oktober 2022. Kami bekerja terus-menerus, kata Komandan Militer Rusia di lapangan. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur kru mortir Distrik Militer Selatan selama operasi militer khusus. Serangan tepat mengenai benteng target lapis baja dan tenaga musuh pada jarak maksimum. Kru mortir Rusia mengklaim menggunakan cara modern untuk memantau situasi di garis depan. Kendaraan udara tak berawak memungkinkan penyesuaian api yang paling akurat. Seluruh mortir lagi-lagi yang meluncur diklaim tepat mengenai sasaran.
Ditolak oleh negara-negara barat, Rusia menggandakan klaimnya bahwa Kiev sedang bersiap untuk menggunakan bom kotor di Ukraina dan mengatakan akan membawa masalah itu ke Dewan Keamanan PBB pada Selasa. Dikutip Reuters, Rusia mengirim surat tentang klaimnya Kiev ke PBB pada Senin malam dan para diplomat mengatakan Moskow berencana untuk mengangkat masalah itu dengan Dewan Keamanan pada pertemuan tertutup pada hari berikutnya. Dengan pasukan Ukraina maju ke provinsi Kherson yang diduduki Rusia, pejabat tinggi Rusia telah menelpon rekan-rekan barat mereka pada hari Minggu dan Senin untuk mengungkapkan kecurigaan mereka. Para menteri luar negeri Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat menolak tuduhan Moskow sebagai palsu dan menegaskan kembali dukungan mereka untuk Ukraina. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atur strategi dalam menyerang musuh ke arah Soledar. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram Selasa 25 Oktober 2022. Pasukan Rusia tampak menggunakan howitzer D30 122 mm dalam menembaki posisi militan Ukraina ke arah Soledar. Howitzer D30 122 mm adalah howitzer Soviet yang pertama kali beroperasi pada tahun 1960. Ini adalah bagian yang kuat yang berfokus pada fitur-fitur penting dari senapan lapangan yang ditarik yang cocok untuk semua kondisi. Para tentara Rusia dengan sigap persiapkan sejumlah peluru, kemudian langsung luncurkan rentetan serangannya. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 325 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.326 kendaraan udara tak berawak dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 67.940 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-243.
kondang sekaligus pemilik perusahaan pembuat mesin pesawat bergengsi di Ukraina kini ditahan. Ia ditahan lantaran diduga berkhianat dengan membantu Rusia selama invasi. Miliarder kondang tersebut diketahui bernama Vyacheslav Boguslav. Ia ditahan pada Sabtu 22 Oktober 2022 setelah dilakukan pengejaran. Menurut laporan media lokal asal Ukraina, penangkapan berlangsung di kediaman Boguslav. Sebelum ditangkap, ia sempat melarikan diri. Namun selesai otoritas setempat berhasil melacak keberadaan dari Boguslav, pihak berwajib langsung meringkus dirinya di kediamannya. Bahkan dalam proses penangkapannya, penyelidik sampai harus mendobrak pintu depan rumahnya untuk melakukan pencarian. Penangkapan ini dilakukan setelah Boguslav dicurigai bekerja sama dan membantu pasokan suku cadang untuk helikopter dan pesawat kepada tentara Rusia. Menurut informasi yang beredar dalam menjalankan aksinya, Boguslav akan menghubungi layanan khusus Rusia. Setelah kesepakatan berhasil dicapai, perusahaannya lantas memasok kebutuhan senjata militer secara diam-diam. Tak hanya itu, ia juga dicurigai bekerja sama dan membantu pasukan Rusia untuk menduduki 4 wilayah Ukraina. Oleh karena itu, ia disebut sebagai makar karena berkhianat selama invasi berlangsung. Boguslav sendiri sudah dikenal sebagai warga Ukraina yang pro-Rusia. Bahkan miliarder kondang ini kerap mendukung berbagai kebijakan dan pandangan yang dilontarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Belum dijelaskan hukuman apa yang akan didapatkan Boguslav. Namun imbas dari tindakannya tersebut selama masa penyidikan, Boguslav akan mendekam di penjara Ukraina. Penampilan Presiden Rusia Vladimir Putin saat bertemu dengan para tentara pekan lalu menuai sorotan. Hal ini lantaran tangannya yang diduga terdapat bekas infus. Sorotan tersebut pun membuat isu kesehatan Putin kembali mencuat. Dalam video, Putin terlihat mengenakan pelindung telinga dan kacamata saat berlatih menembakkan sniper. Kemudian Putin tampak meraih lengan seorang tentara dengan tangannya yang terdapat diduga bekas infus. Kabar ini kemudian disampaikan oleh reporter situs berita Ukraina dalam akun media sosialnya. Menanggapi hal tersebut, mantan pejabat Badan Intelijen Pertahanan untuk Doktrin dan Strategi Rusia, Rebecca Kovler, membantahnya. Menurut Kovler, asal tanda di tangan Putin tersebut tidak jelas. Kovler juga menyatakan Putin dalam keadaan sehat mengingat kurangnya bukti yang membuktikan keadaannya yang memburuk, dan setuju dengan Direktur CIA William Burns bahwa Putin sepenuhnya sehat. Selama invasi Rusia ke Ukraina, Putin berulang kali dirumorkan tengah mengalami sakit serius. Rumor ini juga berulang kali dibantah oleh Kremlin. Para ahli juga setuju bahwa Putin terlihat dalam keadaan sehat meskipun ada laporan sebaliknya. Sementara itu, kontributor medis Fox News Mark Siegel mengatakan Putin tidak terlihat seperti orang yang sakit. Militer Rusia hari Senin 24 Oktober 2022 kemarin mengatakan mereka menyiapkan pasukannya di Ukraina untuk beroperasi dalam kondisi radiasi nuklir, seperti laporan Associated Press pada Senin 24 Oktober 2022. Rusia beralasan hal itu akibat kemungkinan penggunaan bom kotor oleh Ukraina dalam serangan tipu-tipu yang akan disalahkan pada Rusia. Klaim itu ditolak keras oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Letnan Jenderal Igor Kirillov kepada pasukan perlindungan radiasi kimia dan biologi militer Rusia hari Senin 24 Oktober mengatakan aset militer Rusia telah disiapkan untuk beroperasi dalam kondisi kontaminasi radioaktif.
Kirillov menuduh bahwa Ukraina punya persediaan limbah radioaktif melimpah yang terkumpul di pembangkit listrik tenaga nuklir dan fasilitas penyimpanan limbahnya, serta keahlian yang diperlukan untuk membuat bom kotor. Berbicara pada briefing dengan wartawan, Kirillov mengklaim ledakan bom kotor dapat memuntahkan radiasi mematikan pada jarak hingga 1.500 km. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mendukung tuduhan tersebut, di mana Lavrov mengatakan bahwa informasi tersebut telah diperiksa melalui saluran yang sesuai. Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 24 Oktober mengecam tindakan Israel yang memilih netral soal invasi yang dilakukan oleh Rusia. Menurut Zelensky, keputusan para pemimpin Israel tersebut telah mendorong kemitraan militer Rusia dengan Iran. Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama antara Moskow dengan Teheran tidak akan terjadi apabila Israel setuju membantu melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia yang menggunakan drone Iran. Diketahui Zelensky tak kali ini saja mengkritik Israel yang tak menentang invasi Rusia ke Ukraina dengan tegas. Zelensky berujar dirinya selalu meminta bantuan pada Israel sejak 2014 lalu. Ia mengatakan Rusia telah memesan sebanyak 2.000 drone dari Iran. Drone tersebut yang digunakan oleh Moskow dalam serangannya ke Kiev baru-baru ini. Zelensky bahkan mengatakan bahwa warga Ukraina setiap malam selalu mendengar suara drone yang menjijikan. Tidak hanya itu, ia juga menyebut instruktur dari Iran sengaja datang ke Moskow untuk mengajari orang-orang Rusia dalam menggunakan drone tersebut. Sementara itu, Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka menolak untuk membantu Ukraina dalam bidang persenjataan. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, penolakan ini terkait dengan pembatasan operasi. Kemungkinan pembatasan operasi yang dimaksud adalah serangan udara Israel ke Suriah. Пані та панове, народу Ізраїлю, я записую це звернення до вас по завершенню чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ставка – це найвищий орган в Україні, який забезпечує колегіальне керівництво обороною нашої держави. Військові, розвідка, керівники спецслужб, правоохоронних органів, спікер парламенту, міністри та інші найвищі посадовці, усі, від кого залежить захист України, беруть участь в цих засіданнях. Саме у такому форматі ми ухвалюємо ключові оборонні рішення, заслуховуємо звіти про бойові дії і розвиток наших оборонних операцій, про загрози національній безпеці. І саме там, на Ставці, все частіше і частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова Іран, іранські. Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу. Я наведу вам лише один приклад зараз. Це сталося 17 жовтня, коли Росія здійснила чергову терористичну атаку. Того дня в українському небі було 15 російських крилатих ракет і 42 іранських ударні дрони. Мішенями стали електростанції, інші об'єкти критичної інфраструктури і навіть житлові будинки. Один з таких багатоквартирних житлових будинків в Києві. Після удару іранського дрона немає половини будинку. 4 поверхи зруйновані від підвалу до даху. 120 років він простояв. Його збудував Іоселіан Лев, тогочасний підприємець, староста однієї з синагог. Будинок витримав Першу світову війну.
Хвиль The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In Kupiansk direction, an enemy battalion tactical group attacked the positions of the Russian forces on a narrow front towards Kuzemovka in Lugansk People's Republic. The units of the armed forces of Ukraine have been neutralized by Russian artillery fire that drove the enemy back to initial positions. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, 3 armored fighting vehicles, and 2 pickups have been eliminated. In Krasny Liman direction, Russian forces have eliminated over 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 2 infantry fighting vehicles, 1 armored personnel carrier, 3 pickups, and 1 motor vehicle. In Nikolaev Kryvyi Rog direction, 2 enemy company tactical groups unsuccessfully attacked the positions of the Russian forces towards Ishchenka and Bruskinskoye in Kherson region. All the attacks have been repelled. Up to 130 Ukrainian personnel, 3 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 11 motor vehicles have been eliminated. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 4 Ukrainian command posts near Novoye, Dvurechnoye in Kharkov region, Konstantinovka in Donetsk People's Republic, Olenovka in Nikolaev region. The list of the neutralized targets also includes a helicopter near Alexandrovka in Donetsk People's Republic, 68 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 182 areas. 2 Ukrainian armament and munitions depots have been destroyed near Ugledar in Donetsk People's Republic and Zeleny Gai in Nikolaev region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down 1 MiG-29 airplane of Ukrainian Air Force near Kaluga in Nikolaev region. Air defense facilities have destroyed 13 Ukrainian unmanned aerial vehicles near Oborotnovka, Kalinovka, Vladimirovka in Lugansk People's Republic, Kolodeznoye in Kharkov region, Sadok, Alexandrovka, Krynichanka, Kucherskoye in Kherson region, and Energodar in Zaporozhye region. Moreover, 7 projectiles launched by HIMARS and Smerch MRLS have been shot down near Klapaya, Otrada Kamenka, Vesoloye in Kherson region, Kolomychiha in Lugansk People's Republic, as well as 3 US-manufactured HARM anti-radar missiles near Petrovka in Lugansk People's Republic and Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 162 helicopters, 2,339 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,046 tanks and other armored fighting vehicles, 874 fighting vehicles equipped with MRLS, 3,525 field artillery cannons and motors, as well as 6,758 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Israel menyatakan menolak permintaan senjata dari Ukraina untuk perang melawan Rusia. Penolakan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dalam panggilan telepon bersama Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov pada Senin 24 Oktober. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Gantz mengatakan kepada Reznikov bahwa Israel mendukung Ukraina dalam menghadapi konfliknya dengan Rusia, namun tidak akan memasok senjata karena pembatasan operasi. Pembatasan yang dimaksud itu kemungkinan merujuk pada serangan udara Israel di Suriah yang bergantung pada komunikasi dengan Rusia yang mengendalikan sebagian besar wilayah udara di negara itu. Kendati demikian, ia menekankan bahwa negaranya akan terus memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina serta peralatan pelindung seperti helm dan pelindung tubuh. Sebelumnya, pejabat Ukraina telah meminta Israel untuk menyumbangkan sistem pertahanan udara selama beberapa bulan. Seruan ini meningkat setelah Rusia mulai menggempur infrastruktur listrik Ukraina menggunakan drone kamikaze. Terlepas dari penolakannya untuk secara langsung mengirimkan senjata ke Ukraina,
Pemerintah Israel dilaporkan menutup mata terhadap kontraktor pertahanannya yang menghindari kebijakan ini. Satu perusahaan Israel memasok sistem anti-drone ke Polandia dan negara itu kemudian mengirimkannya ke Ukraina. Perusahaan itu diklaim pura-pura tidak menyadari bahwa produknya sedang dipindahkan ke Ukraina. Israel juga menyediakan intelijen yang berguna untuk menargetkan pesawat tidak berawak Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 24 Oktober mengecam tindakan Israel yang memilih netral soal invasi yang dilakukan oleh Rusia. Menurut Zelensky, keputusan para pemimpin Israel tersebut telah mendorong kemitraan militer Rusia dengan Iran. Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama antara Moskow dengan Teheran tidak akan terjadi apabila Israel setuju membantu melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia yang menggunakan drone Iran. Diketahui Zelensky tak kali ini saja mengkritik Israel yang tak menentang invasi Rusia ke Ukraina dengan tegas. Zelensky berujar dirinya selalu meminta bantuan pada Israel sejak 2014 lalu. Ia mengatakan Rusia telah memesan sebanyak 2.000 drone dari Iran. Drone tersebut yang digunakan oleh Moskow dalam serangannya ke Kiev baru-baru ini. Zelensky bahkan mengatakan bahwa warga Ukraina setiap malam selalu mendengar suara drone yang menjijikan. Tidak hanya itu, ia juga menyebut instruktur dari Iran sengaja datang ke Moskow untuk mengajari orang-orang Rusia dalam menggunakan drone tersebut. Sementara itu, Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka menolak untuk membantu Ukraina dalam bidang persenjataan. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, penolakan ini terkait dengan pembatasan operasi. Kemungkinan pembatasan operasi yang dimaksud adalah serangan udara Israel ke Suriah. Пані та панове, народу Ізраїлю, я записую це звернення до вас по завершенню чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ставка – це найвищий орган в Україні, який забезпечує колегіальне керівництво обороною нашої держави. Військові, розвідка, керівники спецслужб, правоохоронних органів, спікер парламенту, міністри та інші найвищі посадовці, усі, від кого залежить захист України, беруть участь в цих засіданнях. Саме у такому форматі ми ухвалюємо ключові оборонні рішення, заслуховуємо звіти про бойові дії і розвиток наших оборонних операцій, про загрози національній безпеці. І саме там, на Ставці, все частіше і частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова Іран, іранський. Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу. Я наведу вам лише один приклад зараз. Це сталося 17 жовтня, коли Росія здійснила чергову терористичну атаку. Того дня в українському небі було 15 російських крилатих ракет і 42 іранських ударні дрони. Мішенями стали електростанції, інші об'єкти критичної інфраструктури і навіть житлові будинки. Один з таких багатоквартирних житлових будинків в Києві. Після удару іранського дрона немає половини будинку. 4 поверхи зруйновані від підвалу до даху. 120 років він простояв. Його збудував Іосиліан Лев, тогочасний підприємець, староста однієї з синагог. Будинок витримав Першу світову війну, хвилі терору, Другу світову війну. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan kerja tempur kru mortir. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu 26 Oktober 2022. Kami bekerja terus-menerus, kata Komandan Militer Rusia di lapangan. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur kru mortir Distrik Militer Selatan selama operasi militer khusus. Serangan tepat mengenai benteng target lapis baja dan tenaga musuh pada jarak maksimum. Kru mortir Rusia mengklaim menggunakan cara modern untuk memantau situasi di garis depan. Kendaraan udara tak berawak memungkinkan penyesuaian api yang paling akurat. Seluruh mortir lagi-lagi yang meluncur diklaim tepat mengenai sasaran.
Ditolak oleh negara-negara barat, Rusia menggandakan klaimnya bahwa Kiev sedang bersiap untuk menggunakan bom kotor di Ukraina dan mengatakan akan membawa masalah itu ke Dewan Keamanan PBB pada Selasa. Dikutip Reuters, Rusia mengirim surat tentang klaimnya Kiev ke PBB pada Senin malam dan para diplomat mengatakan Moskow berencana untuk mengangkat masalah itu dengan Dewan Keamanan pada pertemuan tertutup pada hari berikutnya. Dengan pasukan Ukraina maju ke provinsi Kherson yang diduduki Rusia, pejabat tinggi Rusia telah menelpon rekan-rekan barat mereka pada hari Minggu dan Senin untuk mengungkapkan kecurigaan mereka. Para menteri luar negeri Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat menolak tuduhan Moskow sebagai palsu dan menegaskan kembali dukungan mereka untuk Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia atur strategi dalam menyerang musuh ke arah Soledar. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram Selasa 25 Oktober 2022. Pasukan Rusia tampak menggunakan howitzer D30 122 mm dalam menembaki posisi militan Ukraina ke arah Soledar. Howitzer D30 122 mm adalah howitzer Soviet yang pertama kali beroperasi pada tahun 1960. Ini adalah bagian yang kuat yang berfokus pada fitur-fitur penting dari senapan lapangan yang ditarik yang cocok untuk semua kondisi. Para tentara Rusia dengan sigap persiapkan sejumlah peluru, kemudian langsung luncurkan rentetan serangannya. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 325 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.326 kendaraan udara tak berawak dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 67.940 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-243.
kondang sekaligus pemilik perusahaan pembuat mesin pesawat bergengsi di Ukraina kini ditahan. Ia ditahan lantaran diduga berkhianat dengan membantu Rusia selama invasi. Miliarder kondang tersebut diketahui bernama Vyacheslav Boguslav. Ia ditahan pada Sabtu 22 Oktober 2022 setelah dilakukan pengejaran. Menurut laporan media lokal asal Ukraina, penangkapan berlangsung di kediaman Boguslav. Sebelum ditangkap, ia sempat melarikan diri. Namun selesai otoritas setempat berhasil melacak keberadaan dari Boguslav, pihak berwajib langsung meringkus dirinya di kediamannya. Bahkan dalam proses penangkapannya, penyelidik sampai harus mendobrak pintu depan rumahnya untuk melakukan pencarian. Penangkapan ini dilakukan setelah Boguslav dicurigai bekerja sama dan membantu pasokan suku cadang untuk helikopter dan pesawat kepada tentara Rusia. Menurut informasi yang beredar dalam menjalankan aksinya, Boguslav akan menghubungi layanan khusus Rusia. Setelah kesepakatan berhasil dicapai, perusahaannya lantas memasok kebutuhan senjata militer secara diam-diam. Tak hanya itu, ia juga dicurigai bekerja sama dan membantu pasukan Rusia untuk menduduki 4 wilayah Ukraina. Oleh karena itu, ia disebut sebagai makar karena berkhianat selama invasi berlangsung. Boguslav sendiri sudah dikenal sebagai warga Ukraina yang pro-Rusia. Bahkan miliarder kondang ini kerap mendukung berbagai kebijakan dan pandangan yang dilontarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Belum dijelaskan hukuman apa yang akan didapatkan Boguslav. Namun imbas dari tindakannya tersebut selama masa penyidikan, Boguslav akan mendekam di penjara Ukraina. Penampilan Presiden Rusia Vladimir Putin saat bertemu dengan para tentara pekan lalu menuai sorotan. Hal ini lantaran tangannya yang diduga terdapat bekas infus. Sorotan tersebut pun membuat isu kesehatan Putin kembali mencuat. Dalam video, Putin terlihat mengenakan pelindung telinga dan kacamata saat berlatih menembakkan sniper. Kemudian Putin tampak meraih lengan seorang tentara dengan tangannya yang terdapat diduga bekas infus. Kabar ini kemudian disampaikan oleh reporter situs berita Ukraina dalam akun media sosialnya. Menanggapi hal tersebut, mantan pejabat Badan Intelijen Pertahanan untuk Doktrin dan Strategi Rusia, Rebecca Kovler, membantahnya. Menurut Kovler, asal tanda di tangan Putin tersebut tidak jelas. Kovler juga menyatakan Putin dalam keadaan sehat mengingat kurangnya bukti yang membuktikan keadaannya yang memburuk, dan setuju dengan Direktur CIA William Burns bahwa Putin sepenuhnya sehat. Selama invasi Rusia ke Ukraina, Putin berulang kali dirumorkan tengah mengalami sakit serius. Rumor ini juga berulang kali dibantah oleh Kremlin. Para ahli juga setuju bahwa Putin terlihat dalam keadaan sehat meskipun ada laporan sebaliknya. Sementara itu, kontributor medis Fox News Mark Siegel mengatakan Putin tidak terlihat seperti orang yang sakit. Militer Rusia hari Senin 24 Oktober 2022 kemarin mengatakan mereka menyiapkan pasukannya di Ukraina untuk beroperasi dalam kondisi radiasi nuklir, seperti laporan Associated Press pada Senin 24 Oktober 2022. Rusia beralasan hal itu akibat kemungkinan penggunaan bom kotor oleh Ukraina dalam serangan tipu-tipu yang akan disalahkan pada Rusia. Klaim itu ditolak keras oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Letnan Jenderal Igor Kirillov kepada pasukan perlindungan radiasi kimia dan biologi militer Rusia hari Senin 24 Oktober mengatakan aset militer Rusia telah disiapkan untuk beroperasi dalam kondisi kontaminasi radioaktif.
Kirillov menuduh bahwa Ukraina punya persediaan limbah radioaktif melimpah yang terkumpul di pembangkit listrik tenaga nuklir dan fasilitas penyimpanan limbahnya, serta keahlian yang diperlukan untuk membuat bom kotor. Berbicara pada briefing dengan wartawan, Kirillov mengklaim ledakan bom kotor dapat memuntahkan radiasi mematikan pada jarak hingga 1.500 km. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mendukung tuduhan tersebut, di mana Lavrov mengatakan bahwa informasi tersebut telah diperiksa melalui saluran yang sesuai. Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 24 Oktober mengecam tindakan Israel yang memilih netral soal invasi yang dilakukan oleh Rusia. Menurut Zelensky, keputusan para pemimpin Israel tersebut telah mendorong kemitraan militer Rusia dengan Iran. Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama antara Moskow dengan Teheran tidak akan terjadi apabila Israel setuju membantu melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia yang menggunakan drone Iran. Diketahui Zelensky tak kali ini saja mengkritik Israel yang tak menentang invasi Rusia ke Ukraina dengan tegas. Zelensky berujar dirinya selalu meminta bantuan pada Israel sejak 2014 lalu. Ia mengatakan Rusia telah memesan sebanyak 2.000 drone dari Iran. Drone tersebut yang digunakan oleh Moskow dalam serangannya ke Kiev baru-baru ini. Zelensky bahkan mengatakan bahwa warga Ukraina setiap malam selalu mendengar suara drone yang menjijikan. Tidak hanya itu, ia juga menyebut instruktur dari Iran sengaja datang ke Moskow untuk mengajari orang-orang Rusia dalam menggunakan drone tersebut. Sementara itu, Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka menolak untuk membantu Ukraina dalam bidang persenjataan. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, penolakan ini terkait dengan pembatasan operasi. Kemungkinan pembatasan operasi yang dimaksud adalah serangan udara Israel ke Suriah. Пані та панове, народу Ізраїлю, я записую це звернення до вас по завершенню чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ставка – це найвищий орган в Україні, який забезпечує колегіальне керівництво обороною нашої держави. Військові, розвідка, керівники спецслужб, правоохоронних органів, спікер парламенту, міністри та інші найвищі посадовці, усі, від кого залежить захист України, беруть участь в цих засіданнях. Саме у такому форматі ми ухвалюємо ключові оборонні рішення, заслуховуємо звіти про бойові дії і розвиток наших оборонних операцій, про загрози національній безпеці. І саме там, на Ставці, все частіше і частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова Іран, іранський. Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу. Я наведу вам лише один приклад зараз. Це сталося 17 жовтня, коли Росія здійснила чергову терористичну атаку. Того дня в українському небі було 15 російських крилатих ракет і 42 іранських ударні дрони. Мішенями стали електростанції, інші об'єкти критичної інфраструктури і навіть житлові будинки. Один з таких багатоквартирних житлових будинків в Києві. Після удару іранського дрона немає половини будинку. 4 поверхи зруйновані від підвалу до даху. 120 років він простояв. Його збудував Іосиліан Лев, тогочасний підприємець, староста однієї з синагог. Будинок витримав Першу світову війну.
The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In Kupiansk direction, an enemy battalion tactical group attacked the positions of the Russian forces on a narrow front towards Kuzemovka in Lugansk People's Republic. The units of the armed forces of Ukraine have been neutralized by Russian artillery fire that drove the enemy back to initial positions. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, 3 armored fighting vehicles, and 2 pickups have been eliminated. In Krasny Liman direction, Russian forces have eliminated over 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 2 infantry fighting vehicles, 1 armored personnel carrier, 3 pickups, and 1 motor vehicle. In Nikolaev Kryvyi Rog direction, 2 enemy company tactical groups unsuccessfully attacked the positions of the Russian forces towards Ishchenka and Ruskinskoye in Kherson region. All the attacks have been repelled. Up to 130 Ukrainian personnel, 3 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 11 motor vehicles have been eliminated. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 4 Ukrainian command posts near Novoye, Dvurechnaya in Kharkov region, Konstantinovka in Donetsk People's Republic, Olenovka in Nikolaev region. The list of the neutralized targets also includes a helicopter near Alexandrovka in Donetsk People's Republic, 68 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 182 areas. 2 Ukrainian armament and munitions depots have been destroyed near Ugledar in Donetsk People's Republic and Zeleny Gai in Nikolaev region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down 1 MiG-29 airplane of Ukrainian Air Force near Kaluga in Nikolaev region. Air defense facilities have destroyed 13 Ukrainian unmanned aerial vehicles near Oborotnovka, Kalinovka, Vladimirovka in Lugansk People's Republic, Kolodeznoye in Kharkov region, Sadok, Alexandrovka, Krynichanka, Kucherskoye in Kherson region, and Energodar in Zaporozhye region. Moreover, 7 projectiles launched by HIMARS and Smerch MRLS have been shot down near Klapaya, Otrada Kamenka, Vesoloye in Kherson region, Kolomychiha in Lugansk People's Republic, as well as 3 US-manufactured HARM anti-radar missiles near Petrovka in Lugansk People's Republic and Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 162 helicopters, 2,339 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,046 tanks and other armored fighting vehicles, 874 fighting vehicles equipped with MRLS, 3,525 field artillery cannons and motors, as well as 6,758 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Israel menyatakan menolak permintaan senjata dari Ukraina untuk perang melawan Rusia. Penolakan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dalam panggilan telepon bersama Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov pada Senin 24 Oktober. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Gantz mengatakan kepada Reznikov bahwa Israel mendukung Ukraina dalam menghadapi konfliknya dengan Rusia, namun tidak akan memasok senjata karena pembatasan operasi. Pembatasan yang dimaksud itu kemungkinan merujuk pada serangan udara Israel di Suriah yang bergantung pada komunikasi dengan Rusia yang mengendalikan sebagian besar wilayah udara di negara itu. Kendati demikian, ia menekankan bahwa negaranya akan terus memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina serta peralatan pelindung seperti helm dan pelindung tubuh. Sebelumnya, pejabat Ukraina telah meminta Israel untuk menyumbangkan sistem pertahanan udara selama beberapa bulan. Seruan ini meningkat setelah Rusia mulai menggempur infrastruktur listrik Ukraina menggunakan drone kamikaze. Terlepas dari penolakannya untuk secara langsung mengirimkan senjata ke Ukraina,
Pemerintah Israel dilaporkan menutup mata terhadap kontraktor pertahanannya yang menghindari kebijakan ini. Satu perusahaan Israel memasok sistem anti-drone ke Polandia dan negara itu kemudian mengirimkannya ke Ukraina. Perusahaan itu diklaim pura-pura tidak menyadari bahwa produknya sedang dipindahkan ke Ukraina. Israel juga menyediakan intelijen yang berguna untuk menargetkan pesawat tidak berawak Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 24 Oktober mengecam tindakan Israel yang memilih netral soal invasi yang dilakukan oleh Rusia. Menurut Zelensky, keputusan para pemimpin Israel tersebut telah mendorong kemitraan militer Rusia dengan Iran. Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama antara Moskow dengan Teheran tidak akan terjadi apabila Israel setuju membantu melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia yang menggunakan drone Iran. Diketahui Zelensky tak kali ini saja mengkritik Israel yang tak menentang invasi Rusia ke Ukraina dengan tegas. Zelensky berujar dirinya selalu meminta bantuan pada Israel sejak 2014 lalu. Ia mengatakan Rusia telah memesan sebanyak 2.000 drone dari Iran. Drone tersebut yang digunakan oleh Moskow dalam serangannya ke Kiev baru-baru ini. Zelensky bahkan mengatakan bahwa warga Ukraina setiap malam selalu mendengar suara drone yang menjijikan. Tidak hanya itu, ia juga menyebut instruktur dari Iran sengaja datang ke Moskow untuk mengajari orang-orang Rusia dalam menggunakan drone tersebut. Sementara itu, Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka menolak untuk membantu Ukraina dalam bidang persenjataan. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, penolakan ini terkait dengan pembatasan operasi. Kemungkinan pembatasan operasi yang dimaksud adalah serangan udara Israel ke Suriah. Пані та панове, народу Ізраїлю, я записую це звернення до вас по завершенню чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ставка – це найвищий орган в Україні, який забезпечує колегіальне керівництво обороною нашої держави. Військові, розвідка, керівники спецслужб, правоохоронних органів, спікер парламенту, міністри та інші найвищі посадовці, усі, від кого залежить захист України, беруть участь в цих засіданнях. Саме у такому форматі ми ухвалюємо ключові оборонні рішення, заслуховуємо звіти про бойові дії і розвиток наших оборонних операцій, про загрози національній безпеці. І саме там, на Ставці, все частіше і частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова Іран, іранський. Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу. Я наведу вам лише один приклад зараз. Це сталося 17 жовтня, коли Росія здійснила чергову терористичну атаку. Того дня в українському небі було 15 російських крилатих ракет і 42 іранських ударні дрони. Мішенями стали електростанції, інші об'єкти критичної інфраструктури і навіть житлові будинки. Один з таких багатоквартирних житлових будинків в Києві. Після удару іранського дрона немає половини будинку. 4 поверхи зруйновані від підвалу до даху. 120 років він простояв. Його збудував Іоселіан Лев, тогочасний підприємець, староста однієї з синагог. Будинок витримав Першу світову війну, хвилі терору, Другу світову війну. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan kerja tempur kru mortir. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu 26 Oktober 2022. Kami bekerja terus-menerus, kata Komandan Militer Rusia di lapangan. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur kru mortir Distrik Militer Selatan selama operasi militer khusus. Serangan tepat mengenai benteng target lapis baja dan tenaga musuh pada jarak maksimum. Kru mortir Rusia mengklaim menggunakan cara modern untuk memantau situasi di garis depan. Kendaraan udara tak berawak memungkinkan penyesuaian api yang paling akurat. Seluruh mortir lagi-lagi yang meluncur diklaim tepat mengenai sasaran.
Ditolak oleh negara-negara barat, Rusia menggandakan klaimnya bahwa Kiev sedang bersiap untuk menggunakan bom kotor di Ukraina dan mengatakan akan membawa masalah itu ke Dewan Keamanan PBB pada Selasa. Dikutip Reuters, Rusia mengirim surat tentang klaimnya Kiev ke PBB pada Senin malam dan para diplomat mengatakan Moskow berencana untuk mengangkat masalah itu dengan Dewan Keamanan pada pertemuan tertutup pada hari berikutnya. Dengan pasukan Ukraina maju ke provinsi Kherson yang diduduki Rusia, pejabat tinggi Rusia telah menelpon rekan-rekan barat mereka pada hari Minggu dan Senin untuk mengungkapkan kecurigaan mereka. Para menteri luar negeri Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat menolak tuduhan Moskow sebagai palsu dan menegaskan kembali dukungan mereka untuk Ukraina. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atur strategi dalam menyerang musuh ke arah Soledar. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram Selasa 25 Oktober 2022. Pasukan Rusia tampak menggunakan howitzer D30 122 mm dalam menembaki posisi militan Ukraina ke arah Soledar. Howitzer D30 122 mm adalah howitzer Soviet yang pertama kali beroperasi pada tahun 1960. Ini adalah bagian yang kuat yang berfokus pada fitur-fitur penting dari senapan lapangan yang ditarik yang cocok untuk semua kondisi. Para tentara Rusia dengan sigap persiapkan sejumlah peluru, kemudian langsung luncurkan rentetan serangannya. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 325 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.326 kendaraan udara tak berawak dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 67.940 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-243.
kondang sekaligus pemilik perusahaan pembuat mesin pesawat bergengsi di Ukraina kini ditahan. Ia ditahan lantaran diduga berkhianat dengan membantu Rusia selama invasi. Miliarder kondang tersebut diketahui bernama Vyacheslav Boguslav. Ia ditahan pada Sabtu 22 Oktober 2022 setelah dilakukan pengejaran. Menurut laporan media lokal asal Ukraina, penangkapan berlangsung di kediaman Boguslav. Sebelum ditangkap, ia sempat melarikan diri. Namun seusai otoritas tempat berhasil melacak keberadaan dari Boguslav, pihak berwajib langsung meringkus dirinya di kediamannya. Bahkan dalam proses penangkapannya, penyelidik sampai harus mendobrak pintu depan rumahnya untuk melakukan pencarian. Penangkapan ini dilakukan setelah Boguslav dicurigai bekerja sama dan membantu pasokan suku cadang untuk helikopter dan pesawat kepada tentara Rusia. Menurut informasi yang beredar dalam menjalankan aksinya, Boguslav akan menghubungi layanan khusus Rusia. Setelah kesepakatan berhasil dicapai, perusahaannya lantas memasok kebutuhan senjata militer secara diam-diam. Tak hanya itu, ia juga dicurigai bekerja sama dan membantu pasukan Rusia untuk menduduki 4 wilayah Ukraina. Oleh karena itu, ia disebut sebagai makar karena berkhianat selama invasi berlangsung. Boguslav sendiri sudah dikenal sebagai warga Ukraina yang pro-Rusia. Bahkan miliarder kondang ini kerap mendukung berbagai kebijakan dan pandangan yang dilontarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Belum dijelaskan hukuman apa yang akan didapatkan Boguslav. Namun imbas dari tindakannya tersebut selama masa penyidikan, Boguslav akan mendekam di penjara Ukraina. Penampilan Presiden Rusia Vladimir Putin saat bertemu dengan para tentara pekan lalu menuai sorotan. Hal ini lantaran tangannya yang diduga terdapat bekas infus. Sorotan tersebut pun membuat isu kesehatan Putin kembali mencuat. Dalam video, Putin terlihat mengenakan pelindung telinga dan kacamata saat berlatih menembakkan sniper. Kemudian Putin tampak meraih lengan seorang tentara dengan tangannya yang terdapat diduga bekas infus. Kabar ini kemudian disampaikan oleh reporter situs berita Ukraina dalam akun media sosialnya. Menanggapi hal tersebut, mantan pejabat Badan Intelijen Pertahanan untuk Doktrin dan Strategi Rusia, Rebecca Kovler, membantahnya. Menurut Kovler, asal tanda di tangan Putin tersebut tidak jelas. Kovler juga menyatakan Putin dalam keadaan sehat mengingat kurangnya bukti yang membuktikan keadaannya yang memburuk, dan setuju dengan Direktur CIA William Burns bahwa Putin sepenuhnya sehat. Selama invasi Rusia ke Ukraina, Putin berulang kali dirumorkan tengah mengalami sakit serius. Rumor ini juga berulang kali dibantah oleh Kremlin. Para ahli juga setuju bahwa Putin terlihat dalam keadaan sehat meskipun ada laporan sebaliknya. Sementara itu, kontributor medis Fox News Mark Siegel mengatakan Putin tidak terlihat seperti orang yang sakit. Militer Rusia hari Senin 24 Oktober 2022 kemarin mengatakan mereka menyiapkan pasukannya di Ukraina untuk beroperasi dalam kondisi radiasi nuklir, seperti laporan Associated Press pada Senin 24 Oktober 2022. Rusia beralasan hal itu akibat kemungkinan penggunaan bom kotor oleh Ukraina dalam serangan tipu-tipu yang akan disalahkan pada Rusia. Klaim itu ditolak keras oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Letnan Jenderal Igor Kirillov kepada pasukan perlindungan radiasi kimia dan biologi militer Rusia hari Senin 24 Oktober mengatakan aset militer Rusia telah disiapkan untuk beroperasi dalam kondisi kontaminasi radioaktif.
Kirillov menuduh bahwa Ukraina punya persediaan limbah radioaktif melimpah yang terkumpul di pembangkit listrik tenaga nuklir dan fasilitas penyimpanan limbahnya, serta keahlian yang diperlukan untuk membuat bom kotor. Berbicara pada briefing dengan wartawan, Kirillov mengklaim ledakan bom kotor dapat memuntahkan radiasi mematikan pada jarak hingga 1.500 km. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mendukung tuduhan tersebut, di mana Lavrov mengatakan bahwa informasi tersebut telah diperiksa melalui saluran yang sesuai. Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 24 Oktober mengecam tindakan Israel yang memilih netral soal invasi yang dilakukan oleh Rusia. Menurut Zelensky, keputusan para pemimpin Israel tersebut telah mendorong kemitraan militer Rusia dengan Iran. Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama antara Moskow dengan Teheran tidak akan terjadi apabila Israel setuju membantu melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia yang menggunakan drone Iran. Diketahui Zelensky tak kali ini saja mengkritik Israel yang tak menentang invasi Rusia ke Ukraina dengan tegas. Zelensky berujar dirinya selalu meminta bantuan pada Israel sejak 2014 lalu. Ia mengatakan Rusia telah memesan sebanyak 2.000 drone dari Iran. Drone tersebut yang digunakan oleh Moskow dalam serangannya ke Kiev baru-baru ini. Zelensky bahkan mengatakan bahwa warga Ukraina setiap malam selalu mendengar suara drone yang menjijikan. Tidak hanya itu, ia juga menyebut instruktur dari Iran sengaja datang ke Moskow untuk mengajari orang-orang Rusia dalam menggunakan drone tersebut. Sementara itu, Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka menolak untuk membantu Ukraina dalam bidang persenjataan. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, penolakan ini terkait dengan pembatasan operasi. Kemungkinan pembatasan operasi yang dimaksud adalah serangan udara Israel ke Suriah. Пані та панове, народу Ізраїлю, я записую це звернення до вас по завершенню чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ставка – це найвищий орган в Україні, який забезпечує колегіальне керівництво обороною нашої держави. Військові, розвідка, керівники спецслужб, правоохоронних органів, спікер парламенту, міністри та інші найвищі посадовці, усі, від кого залежить захист України, беруть участь в цих засіданнях. Саме у такому форматі ми ухвалюємо ключові оборонні рішення, заслуховуємо звіти про бойові дії і розвиток наших оборонних операцій, про загрози національній безпеці. І саме там, на Ставці, все частіше і частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова Іран, іранські. Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу. Я наведу вам лише один приклад зараз. Це сталося 17 жовтня, коли Росія здійснила чергову терористичну атаку. Того дня в українському небі було 15 російських крилатих ракет і 42 іранських ударні дрони. Мішенями стали електростанції, інші об'єкти критичної інфраструктури і навіть житлові будинки. Один з таких багатоквартирних житлових будинків в Києві. Після удару іранського дрона немає половини будинку. 4 поверхи зруйновані від підвалу до даху. 120 років він простояв. Його збудував Іосиліан Лев, тогочасний підприємець, староста однієї з синагог. Будинок витримав Першу світову війну.
Хвилі The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In Kupiansk direction, an enemy battalion tactical group attacked the positions of the Russian forces on a narrow front towards Kuzemovka in Lugansk People's Republic. The units of the armed forces of Ukraine have been neutralized by Russian artillery fire that drove the enemy back to initial positions. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, 3 armored fighting vehicles, and 2 pickups have been eliminated. In Krasny Liman direction, Russian forces have eliminated over 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 2 infantry fighting vehicles, 1 armored personnel carrier, 3 pickups, and 1 motor vehicle. In Nikolaev Kryvyi Rog direction, 2 enemy company tactical groups unsuccessfully attacked the positions of the Russian forces towards Ishchenka and Ruskinskoye in Kherson region. All the attacks have been repelled. Up to 130 Ukrainian personnel, 3 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 11 motor vehicles have been eliminated. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 4 Ukrainian command posts near Novoye, Dvurechная in Kharkov region, Konstantinovka in Donetsk People's Republic, Olenovka in Nikolaev region. The list of the neutralized targets also includes a helicopter near Alexandrovka in Donetsk People's Republic, 68 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 182 areas. 2 Ukrainian armament and munitions depots have been destroyed near Ugledar in Donetsk People's Republic and Zeleny Gai in Nikolaev region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down 1 MiG-29 airplane of Ukrainian Air Force near Kaluga in Nikolaev region. Air defense facilities have destroyed 13 Ukrainian unmanned aerial vehicles near Oborotnovka, Kalinovka, Vladimirovka in Lugansk People's Republic, Kolodeznoye in Kharkov region, Sadok, Alexandrovka, Krynichanka, Kucherskoye in Kherson region, and Energodar in Zaporozhye region. Moreover, 7 projectiles launched by HIMARS and Smerch MRLS have been shot down near Klapaya, Otrado Kamenka, Vesoloye in Kherson region, Kolomychiha in Lugansk People's Republic, as well as 3 US-manufactured HARM anti-radar missiles near Petrovka in Lugansk People's Republic and Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 162 helicopters, 2,339 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,046 tanks and other armored fighting vehicles, 874 fighting vehicles equipped with MRLS, 3,525 field artillery cannons and motors, as well as 6,758 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Israel menyatakan menolak permintaan senjata dari Ukraina untuk perang melawan Rusia. Penolakan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dalam panggilan telepon bersama Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov pada Senin 24 Oktober. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Gantz mengatakan kepada Reznikov bahwa Israel mendukung Ukraina dalam menghadapi konfliknya dengan Rusia, namun tidak akan memasok senjata karena pembatasan operasi. Pembatasan yang dimaksud itu kemungkinan merujuk pada serangan udara Israel di Suriah yang bergantung pada komunikasi dengan Rusia yang mengendalikan sebagian besar wilayah udara di negara itu. Kendati demikian, ia menekankan bahwa negaranya akan terus memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina serta peralatan pelindung seperti helm dan pelindung tubuh. Sebelumnya, pejabat Ukraina telah meminta Israel untuk menyumbangkan sistem pertahanan udara selama beberapa bulan. Seruan ini meningkat setelah Rusia mulai menggempur infrastruktur listrik Ukraina menggunakan drone kamikaze. Terlepas dari penolakannya untuk secara langsung mengirimkan senjata ke Ukraina,
Pemerintah Israel dilaporkan menutup mata terhadap kontraktor pertahanannya yang menghindari kebijakan ini. Satu perusahaan Israel memasok sistem anti-drone ke Polandia, dan negara itu kemudian mengirimkannya ke Ukraina. Perusahaan itu diklaim pura-pura tidak menyadari bahwa produknya sedang dipindahkan ke Ukraina. Israel juga menyediakan intelijen yang berguna untuk menargetkan pesawat tidak berawak Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 24 Oktober mengecam tindakan Israel yang memilih netral soal invasi yang dilakukan oleh Rusia. Menurut Zelensky, keputusan para pemimpin Israel tersebut telah mendorong kemitraan militer Rusia dengan Iran. Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama antara Moskow dengan Teheran tidak akan terjadi apabila Israel setuju membantu melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia yang menggunakan drone Iran. Diketahui Zelensky tak kali ini saja mengkritik Israel yang tak menentang invasi Rusia ke Ukraina dengan tegas. Zelensky berujar dirinya selalu meminta bantuan pada Israel sejak 2014 lalu. Ia mengatakan Rusia telah memesan sebanyak 2.000 drone dari Iran. Drone tersebut yang digunakan oleh Moskow dalam serangannya ke Kiev baru-baru ini. Zelensky bahkan mengatakan bahwa warga Ukraina setiap malam selalu mendengar suara drone yang menjijikan. Tidak hanya itu, ia juga menyebut instruktur dari Iran sengaja datang ke Moskow untuk mengajari orang-orang Rusia dalam menggunakan drone tersebut. Sementara itu, Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka menolak untuk membantu Ukraina dalam bidang persenjataan. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, penolakan ini terkait dengan pembatasan operasi. Kemungkinan pembatasan operasi yang dimaksud adalah serangan udara Israel ke Suriah. Пані та панове, народу Ізраїлю, я записую це звернення до вас по завершенню чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ставка – це найвищий орган в Україні, який забезпечує колегіальне керівництво обороною нашої держави. Військові, розвідка, керівники спецслужб, правоохоронних органів, спікер парламенту, міністри та інші найвищі посадовці, усі, від кого залежить захист України, беруть участь в цих засіданнях. Саме у такому форматі ми ухвалюємо ключові оборонні рішення, заслуховуємо звіти про бойові дії і розвиток наших оборонних операцій, про загрози національній безпеці. І саме там, на Ставці, все частіше і частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова Іран, іранський. Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу. Я наведу вам лише один приклад зараз. Це сталося 17 жовтня, коли Росія здійснила чергову терористичну атаку. Того дня в українському небі було 15 російських крилатих ракет і 42 іранських ударні дрони. Мішенями стали електростанції, інші об'єкти критичної інфраструктури і навіть житлові будинки. Один з таких багатоквартирних житлових будинків в Києві. Після удару іранського дрона немає половини будинку. 4 поверхи зруйновані від підвалу до даху. 120 років він простояв. Його збудував Іосиліан Лев, тогочасний підприємець, староста однієї з синагог. Будинок витримав Першу світову війну, хвилі терору, Другу світову війну. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan kerja tempur kru mortir. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu 26 Oktober 2022. Kami bekerja terus-menerus, kata Komandan Militer Rusia di lapangan. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur kru mortir Distrik Militer Selatan selama operasi militer khusus. Serangan tepat mengenai benteng target lapis baja dan tenaga musuh pada jarak maksimum. Kru mortir Rusia mengklaim menggunakan cara modern untuk memantau situasi di garis depan. Kendaraan udara tak berawak memungkinkan penyesuaian api yang paling akurat. Seluruh mortir lagi-lagi yang meluncur diklaim tepat mengenai sasaran.
ditolak oleh negara-negara barat. Rusia menggandakan klaimnya bahwa Kiev sedang bersiap untuk menggunakan bom kotor di Ukraina dan mengatakan akan membawa masalah itu ke Dewan Keamanan PBB pada Selasa. Dikutip Reuters, Rusia mengirim surat tentang klaimnya Kiev ke PBB pada Senin malam dan para diplomat mengatakan Moskow berencana untuk mengangkat masalah itu dengan Dewan Keamanan pada pertemuan tertutup pada hari berikutnya. Dengan pasukan Ukraina maju ke provinsi Kherson yang diduduki Rusia, pejabat tinggi Rusia telah menelpon rekan-rekan barat mereka pada hari Minggu dan Senin untuk mengungkapkan kecurigaan mereka. Para menteri luar negeri Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat menolak tuduhan Moskow sebagai palsu dan menegaskan kembali dukungan mereka untuk Ukraina. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atur strategi dalam menyerang musuh ke arah Soledar. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram Selasa 25 Oktober 2022. Pasukan Rusia tampak menggunakan howitzer D-30 122 mm dalam menembaki posisi militan Ukraina ke arah Soledar. Howitzer D-30 122 mm adalah howitzer Soviet yang pertama kali beroperasi pada tahun 1960. Ini adalah bagian yang kuat yang berfokus pada fitur-fitur penting dari senapan lapangan yang ditarik yang cocok untuk semua kondisi. Para tentara Rusia dengan sigap persiapkan sejumlah peluru, kemudian langsung luncurkan rentetan serangannya. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 325 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.326 kendaraan udara tak berawak dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 67.940 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-243.
kondang sekaligus pemilik perusahaan pembuat mesin pesawat bergengsi di Ukraina kini ditahan. Ia ditahan lantaran diduga berkhianat dengan membantu Rusia selama invasi. Miliarder kondang tersebut diketahui bernama Vyacheslav Boguslav. Ia ditahan pada Sabtu 22 Oktober 2022 setelah dilakukan pengejaran. Menurut laporan media lokal asal Ukraina, penangkapan berlangsung di kediaman Boguslav. Sebelum ditangkap, ia sempat melarikan diri. Namun selesai otoritas tempat berhasil melacak keberadaan dari Boguslav, pihak berwajib langsung meringkus dirinya di kediamannya. Bahkan dalam proses penangkapannya, penyelidik sampai harus mendobrak pintu depan rumahnya untuk melakukan pencarian. Penangkapan ini dilakukan setelah Boguslav dicurigai bekerja sama dan membantu pasokan suku cadang untuk helikopter dan pesawat kepada tentara Rusia. Menurut informasi yang beredar, dalam menjalankan aksinya, Boguslav akan menghubungi layanan khusus Rusia. Setelah kesepakatan berhasil dicapai, perusahaannya lantas memasok kebutuhan senjata militer secara diam-diam. Tak hanya itu, ia juga dicurigai bekerja sama dan membantu pasukan Rusia untuk menduduki 4 wilayah Ukraina. Oleh karena itu, ia disebut sebagai makar karena berkhianat selama invasi berlangsung. Boguslav sendiri sudah dikenal sebagai warga Ukraina yang pro-Rusia. Bahkan miliarder kondang ini kerap mendukung berbagai kebijakan dan pandangan yang dilontarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Belum dijelaskan hukuman apa yang akan didapatkan Boguslav. Namun imbas dari tindakannya tersebut selama masa penyidikan, Boguslav akan mendekam di penjara Ukraina. Penampilan Presiden Rusia Vladimir Putin saat bertemu dengan para tentara pekan lalu menuai sorotan. Hal ini lantaran tangannya yang diduga terdapat bekas infus. Sorotan tersebut pun membuat isu kesehatan Putin kembali mencuat. Dalam video, Putin terlihat mengenakan pelindung telinga dan kacamata saat berlatih menembakkan sniper. Kemudian Putin tampak meraih lengan seorang tentara dengan tangannya yang terdapat diduga bekas infus. Kabar ini kemudian disampaikan oleh reporter situs berita Ukraina dalam akun media sosialnya. Menanggapi hal tersebut, mantan pejabat Badan Intelijen Pertahanan untuk Doktrin dan Strategi Rusia, Rebecca Kovler, membantahnya. Menurut Kovler, asal tanda di tangan Putin tersebut tidak jelas. Kovler juga menyatakan Putin dalam keadaan sehat mengingat kurangnya bukti yang membuktikan keadaannya yang memburuk. Dan setuju dengan Direktur CIA William Burns bahwa Putin sepenuhnya sehat. Selama invasi Rusia ke Ukraina, Putin berulang kali dirumorkan tengah mengalami sakit serius. Rumor ini juga berulang kali dibantah oleh Kremlin. Para ahli juga setuju bahwa Putin terlihat dalam keadaan sehat meskipun ada laporan sebaliknya. Sementara itu, kontributor medis Fox News Mark Siegel mengatakan Putin tidak terlihat seperti orang yang sakit. Militer Rusia hari Senin 24 Oktober 2022 kemarin mengatakan mereka menyiapkan pasukannya di Ukraina untuk beroperasi dalam kondisi radiasi nuklir, seperti laporan Associated Press pada Senin 24 Oktober 2022. Rusia beralasan hal itu akibat kemungkinan penggunaan bom kotor oleh Ukraina dalam serangan tipu-tipu yang akan disalahkan pada Rusia. Klaim itu ditolak keras oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Letnan Jenderal Igor Kirillov kepada pasukan perlindungan radiasi kimia dan biologi militer Rusia hari Senin 24 Oktober mengatakan aset militer Rusia telah disiapkan untuk beroperasi dalam kondisi kontaminasi radioaktif.
Kirillov menuduh bahwa Ukraina punya persediaan limbah radioaktif melimpah yang terkumpul di pembangkit listrik tenaga nuklir dan fasilitas penyimpanan limbahnya, serta keahlian yang diperlukan untuk membuat bom kotor. Berbicara pada briefing dengan wartawan, Kirillov mengklaim ledakan bom kotor dapat memuntahkan radiasi mematikan pada jarak hingga 1.500 km. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mendukung tuduhan tersebut, di mana Lavrov mengatakan bahwa informasi tersebut telah diperiksa melalui saluran yang sesuai. Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 24 Oktober mengecam tindakan Israel yang memilih netral soal invasi yang dilakukan oleh Rusia. Menurut Zelensky, keputusan para pemimpin Israel tersebut telah mendorong kemitraan militer Rusia dengan Iran. Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama antara Moskow dengan Teheran tidak akan terjadi apabila Israel setuju membantu melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia yang menggunakan drone Iran. Diketahui Zelensky tak kali ini saja mengkritik Israel yang tak menentang invasi Rusia ke Ukraina dengan tegas. Zelensky berujar dirinya selalu meminta bantuan pada Israel sejak 2014 lalu. Ia mengatakan Rusia telah memesan sebanyak 2.000 drone dari Iran. Drone tersebut yang digunakan oleh Moskow dalam serangannya ke Kiev baru-baru ini. Zelensky bahkan mengatakan bahwa warga Ukraina setiap malam selalu mendengar suara drone yang menjijikan. Tidak hanya itu, ia juga menyebut instruktur dari Iran sengaja datang ke Moskow untuk mengajari orang-orang Rusia dalam menggunakan drone tersebut. Sementara itu, Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka menolak untuk membantu Ukraina dalam bidang persenjataan. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, penolakan ini terkait dengan pembatasan operasi. Kemungkinan pembatasan operasi yang dimaksud adalah serangan udara Israel ke Suriah. Пані та панове, народу Ізраїлю, я записую це звернення до вас по завершенню чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ставка – це найвищий орган в Україні, який забезпечує колегіальне керівництво обороною нашої держави. Військові, розвідка, керівники спецслужб, правоохоронних органів, спікер парламенту, міністри та інші найвищі посадовці, усі, від кого залежить захист України, беруть участь в цих засіданнях. Саме у такому форматі ми ухвалюємо ключові оборонні рішення, заслуховуємо звіти про бойові дії і розвиток наших оборонних операцій, про загрози національній безпеці. І саме там, на Ставці, все частіше і частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова Іран, іранські. Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу. Я наведу вам лише один приклад зараз. Це сталося 17 жовтня, коли Росія здійснила чергову терористичну атаку. Того дня в українському небі було 15 російських крилатих ракет і 42 іранських ударні дрони. Мішенями стали електростанції, інші об'єкти критичної інфраструктури і навіть житлові будинки. Один з таких багатоквартирних житлових будинків в Києві. Після удару іранського дрона немає половини будинку. 4 поверхи зруйновані від підвалу до даху. 120 років він простояв. Його збудував Іосиліан Лев, тогочасний підприємець, староста однієї з синагог. Будинок витримав Першу світову війну.
Хвилі The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In Kupiansk direction, an enemy battalion tactical group attacked the positions of the Russian forces on a narrow front towards Kuzemovka in Lugansk People's Republic. The units of the armed forces of Ukraine have been neutralized by Russian artillery fire that drove the enemy back to initial positions. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, 3 armored fighting vehicles, and 2 pickups have been eliminated. In Krasny Liman direction, Russian forces have eliminated over 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 2 infantry fighting vehicles, 1 armored personnel carrier, 3 pickups, and 1 motor vehicle. In Nikolaev Kryvyi Rog direction, 2 enemy company tactical groups unsuccessfully attacked the positions of the Russian forces towards Ishchenka and Ruskinskoye in Kherson region. All the attacks have been repelled. Up to 130 Ukrainian personnel, 3 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 11 motor vehicles have been eliminated. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 4 Ukrainian command posts near Novoye, Dvurechnaya in Kharkov region, Konstantinovka in Donetsk People's Republic, Olenovka in Nikolaev region. The list of the neutralized targets also includes a helicopter near Alexandrovka in Donetsk People's Republic, 68 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 182 areas. 2 Ukrainian armament and munitions depots have been destroyed near Ugledar in Donetsk People's Republic and Zeleny Gai in Nikolaev region. Operational tactical aviation of the Russian aerospace forces has shot down 1 MiG-29 airplane of Ukrainian Air Force near Kaluga in Nikolaev region. Air defense facilities have destroyed 13 Ukrainian unmanned aerial vehicles near Oborotnovka, Kalinovka, Vladimirovka in Lugansk People's Republic, Kolodeznoye in Kharkov region, Sadok, Alexandrovka, Krynichanka, Kucherskoye in Kherson region, and Energodar in Zaporozhye region. Moreover, 7 projectiles launched by HIMARS and Smerch MRLS have been shot down near Klapaya, Otrada Kamenka, Vesoloye in Kherson region, Kolomychiha in Lugansk People's Republic, as well as 3 US-manufactured HARM anti-radar missiles near Petrovka in Lugansk People's Republic and Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 162 helicopters, 2,339 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,046 tanks and other armored fighting vehicles, 874 fighting vehicles equipped with MRLS, 3,525 field artillery cannons and motors, as well as 6,758 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Israel menyatakan menolak permintaan senjata dari Ukraina untuk perang melawan Rusia. Penolakan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dalam panggilan telepon bersama Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov pada Senin 24 Oktober. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Gantz mengatakan kepada Reznikov bahwa Israel mendukung Ukraina dalam menghadapi konfliknya dengan Rusia, namun tidak akan memasok senjata karena pembatasan operasi. Pembatasan yang dimaksud itu kemungkinan merujuk pada serangan udara Israel di Suriah yang bergantung pada komunikasi dengan Rusia yang mengendalikan sebagian besar wilayah udara di negara itu. Kendati demikian, ia menekankan bahwa negaranya akan terus memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina serta peralatan pelindung seperti helm dan pelindung tubuh. Sebelumnya, pejabat Ukraina telah meminta Israel untuk menyumbangkan sistem pertahanan udara selama beberapa bulan. Seruan ini meningkat setelah Rusia mulai menggempur infrastruktur listrik Ukraina menggunakan drone kamikaze. Terlepas dari penolakannya untuk secara langsung mengirimkan senjata ke Ukraina,
Pemerintah Israel dilaporkan menutup mata terhadap kontraktor pertahanannya yang menghindari kebijakan ini. Satu perusahaan Israel memasok sistem anti-drone ke Polandia, dan negara itu kemudian mengirimkannya ke Ukraina. Perusahaan itu diklaim pura-pura tidak menyadari bahwa produknya sedang dipindahkan ke Ukraina. Israel juga menyediakan intelijen yang berguna untuk menargetkan pesawat tidak berawak Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 24 Oktober mengecam tindakan Israel yang memilih netral soal invasi yang dilakukan oleh Rusia. Menurut Zelensky, keputusan para pemimpin Israel tersebut telah mendorong kemitraan militer Rusia dengan Iran. Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama antara Moskow dengan Teheran tidak akan terjadi apabila Israel setuju membantu melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia yang menggunakan drone Iran. Diketahui Zelensky tak kali ini saja mengkritik Israel yang tak menentang invasi Rusia ke Ukraina dengan tegas. Zelensky berujar dirinya selalu meminta bantuan pada Israel sejak 2014 lalu. Ia mengatakan Rusia telah memesan sebanyak 2.000 drone dari Iran. Drone tersebut yang digunakan oleh Moskow dalam serangannya ke Kiev baru-baru ini. Zelensky bahkan mengatakan bahwa warga Ukraina setiap malam selalu mendengar suara drone yang menjijikan. Tidak hanya itu, ia juga menyebut instruktur dari Iran sengaja datang ke Moskow untuk mengajari orang-orang Rusia dalam menggunakan drone tersebut. Sementara itu, Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka menolak untuk membantu Ukraina dalam bidang persenjataan. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, penolakan ini terkait dengan pembatasan operasi. Kemungkinan pembatasan operasi yang dimaksud adalah serangan udara Israel ke Suriah. Пані та панове, народу Ізраїлю, я записую це звернення до вас по завершенню чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ставка – це найвищий орган в Україні, який забезпечує колегіальне керівництво обороною нашої держави. Військові, розвідка, керівники спецслужб, правоохоронних органів, спікер парламенту, міністри та інші найвищі посадовці, усі, від кого залежить захист України, беруть участь в цих засіданнях. Саме у такому форматі ми ухвалюємо ключові оборонні рішення, заслуховуємо звіти про бойові дії і розвиток наших оборонних операцій, про загрози національній безпеці. І саме там, на Ставці, все частіше і частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова Іран, іранські. Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу. Я наведу вам лише один приклад зараз. Це сталося 17 жовтня, коли Росія здійснила чергову терористичну атаку. Того дня в українському небі було 15 російських крилатих ракет і 42 іранських ударні дрони. Мішенями стали електростанції, інші об'єкти критичної інфраструктури і навіть житлові будинки. Один з таких багатоквартирних житлових будинків в Києві. Після удару іранського дрона немає половини будинку. 4 поверхи зруйновані від підвалу до даху. 120 років він простояв. Його збудував Іосиліан Лев, тогочасний підприємець, староста однієї з синагог. Будинок витримав Першу світову війну, хвилі терору, Другу світову війну. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan kerja tempur kru mortir. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu 26 Oktober 2022. Kami bekerja terus-menerus, kata Komandan Militer Rusia di lapangan. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur kru mortir Distrik Militer Selatan selama operasi militer khusus. Serangan tepat mengenai benteng target lapis baja dan tenaga musuh pada jarak maksimum. Kru mortir Rusia mengklaim menggunakan cara modern untuk memantau situasi di garis depan. Kendaraan udara tak berawak memungkinkan penyesuaian api yang paling akurat. Seluruh mortir lagi-lagi yang meluncur diklaim tepat mengenai sasaran.
ditolak oleh negara-negara barat. Rusia menggandakan klaimnya bahwa Kiev sedang bersiap untuk menggunakan bom kotor di Ukraina dan mengatakan akan membawa masalah itu ke Dewan Keamanan PBB pada Selasa. Dikutip Reuters, Rusia mengirim surat tentang klaimnya Kiev ke PBB pada Senin malam dan para diplomat mengatakan Moskow berencana untuk mengangkat masalah itu dengan Dewan Keamanan pada pertemuan tertutup pada hari berikutnya. Dengan pasukan Ukraina maju ke provinsi Kherson yang diduduki Rusia, pejabat tinggi Rusia telah menelpon rekan-rekan barat mereka pada hari Minggu dan Senin untuk mengungkapkan kecurigaan mereka. Para menteri luar negeri Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat menolak tuduhan Moskow sebagai palsu dan menegaskan kembali dukungan mereka untuk Ukraina. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atur strategi dalam menyerang musuh ke arah Soledar. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram Selasa 25 Oktober 2022. Pasukan Rusia tampak menggunakan howitzer D30-122 mm dalam menembaki posisi militan Ukraina ke arah Soledar. Howitzer D30-122 mm adalah howitzer Soviet yang pertama kali beroperasi pada tahun 1960. Ini adalah bagian yang kuat yang berfokus pada fitur-fitur penting dari senapan lapangan yang ditarik yang cocok untuk semua kondisi. Para tentara Rusia dengan sigap persiapkan sejumlah peluru, kemudian langsung luncurkan rentetan serangannya. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 325 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.326 kendaraan udara tak berawak dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 67.940 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-243.
kondang sekaligus pemilik perusahaan pembuat mesin pesawat bergengsi di Ukraina kini ditahan. Ia ditahan lantaran diduga berkhianat dengan membantu Rusia selama invasi. Miliarder kondang tersebut diketahui bernama Vyacheslav Boguslav. Ia ditahan pada Sabtu 22 Oktober 2022 setelah dilakukan pengejaran. Menurut laporan media lokal asal Ukraina, penangkapan berlangsung di kediaman Boguslav. Sebelum ditangkap, ia sempat melarikan diri. Namun selesai otoritas setempat berhasil melacak keberadaan dari Boguslav, pihak berwajib langsung meringkus dirinya di kediamannya. Bahkan dalam proses penangkapannya, penyelidik sampai harus mendobrak pintu depan rumahnya untuk melakukan pencarian. Penangkapan ini dilakukan setelah Boguslav dicurigai bekerja sama dan membantu pasokan suku cadang untuk helikopter dan pesawat kepada tentara Rusia. Menurut informasi yang beredar dalam menjalankan aksinya, Boguslav akan menghubungi layanan khusus Rusia. Setelah kesepakatan berhasil dicapai, perusahaannya lantas memasok kebutuhan senjata militer secara diam-diam. Tak hanya itu, ia juga dicurigai bekerja sama dan membantu pasukan Rusia untuk menduduki 4 wilayah Ukraina. Oleh karena itu, ia disebut sebagai makar karena berkhianat selama invasi berlangsung. Boguslav sendiri sudah dikenal sebagai warga Ukraina yang pro-Rusia. Bahkan miliarder kondang ini kerap mendukung berbagai kebijakan dan pandangan yang dilontarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Belum dijelaskan hukuman apa yang akan didapatkan Boguslav. Namun imbas dari tindakannya tersebut selama masa penyidikan, Boguslav akan mendekam di penjara Ukraina. Penampilan Presiden Rusia Vladimir Putin saat bertemu dengan para tentara pekan lalu menuai sorotan. Hal ini lantaran tangannya yang diduga terdapat bekas infus. Sorotan tersebut pun membuat isu kesehatan Putin kembali mencuat. Dalam video, Putin terlihat mengenakan pelindung telinga dan kacamata saat berlatih menembakkan sniper. Kemudian Putin tampak meraih lengan seorang tentara dengan tangannya yang terdapat diduga bekas infus. Kabar ini kemudian disampaikan oleh reporter situs berita Ukraina dalam akun media sosialnya. Menanggapi hal tersebut, mantan pejabat Badan Intelijen Pertahanan untuk Doktrin dan Strategi Rusia, Rebecca Kovler, membantahnya. Menurut Kovler, asal tanda di tangan Putin tersebut tidak jelas. Kovler juga menyatakan Putin dalam keadaan sehat mengingat kurangnya bukti yang membuktikan keadaannya yang memburuk. Dan setuju dengan Direktur CIA William Burns bahwa Putin sepenuhnya sehat. Selama invasi Rusia ke Ukraina, Putin berulang kali dirumorkan tengah mengalami sakit serius. Rumor ini juga berulang kali dibantah oleh Kremlin. Para ahli juga setuju bahwa Putin terlihat dalam keadaan sehat meskipun ada laporan sebaliknya. Sementara itu, kontributor medis Fox News Mark Siegel mengatakan Putin tidak terlihat seperti orang yang sakit. Militer Rusia hari Senin 24 Oktober 2022 kemarin mengatakan mereka menyiapkan pasukannya di Ukraina untuk beroperasi dalam kondisi radiasi nuklir, seperti laporan Associated Press pada Senin 24 Oktober 2022. Rusia beralasan hal itu akibat kemungkinan penggunaan bom kotor oleh Ukraina dalam serangan tipu-tipu yang akan disalahkan pada Rusia. Klaim itu ditolak keras oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Letnan Jenderal Igor Kirillov kepada pasukan perlindungan radiasi kimia dan biologi militer Rusia hari Senin 24 Oktober mengatakan aset militer Rusia telah disiapkan untuk beroperasi dalam kondisi kontaminasi radioaktif.
Kirillov menuduh bahwa Ukraina punya persediaan limbah radioaktif melimpah yang terkumpul di pembangkit listrik tenaga nuklir dan fasilitas penyimpanan limbahnya, serta keahlian yang diperlukan untuk membuat bom kotor. Berbicara pada briefing dengan wartawan, Kirillov mengklaim ledakan bom kotor dapat memuntahkan radiasi mematikan pada jarak hingga 1.500 km. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mendukung tuduhan tersebut, di mana Lavrov mengatakan bahwa informasi tersebut telah diperiksa melalui saluran yang sesuai. Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 24 Oktober mengecam tindakan Israel yang memilih netral soal invasi yang dilakukan oleh Rusia. Menurut Zelensky, keputusan para pemimpin Israel tersebut telah mendorong kemitraan militer Rusia dengan Iran. Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama antara Moskow dengan Teheran tidak akan terjadi apabila Israel setuju membantu melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia yang menggunakan drone Iran. Diketahui Zelensky tak kali ini saja mengkritik Israel yang tak menentang invasi Rusia ke Ukraina dengan tegas. Zelensky berujar dirinya selalu meminta bantuan pada Israel sejak 2014 lalu. Ia mengatakan Rusia telah memesan sebanyak 2.000 drone dari Iran. Drone tersebut yang digunakan oleh Moskow dalam serangannya ke Kiev baru-baru ini. Zelensky bahkan mengatakan bahwa warga Ukraina setiap malam selalu mendengar suara drone yang menjijikan. Tidak hanya itu, ia juga menyebut instruktur dari Iran sengaja datang ke Moskow untuk mengajari orang-orang Rusia dalam menggunakan drone tersebut. Sementara itu, Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka menolak untuk membantu Ukraina dalam bidang persenjataan. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, penolakan ini terkait dengan pembatasan operasi. Kemungkinan pembatasan operasi yang dimaksud adalah serangan udara Israel ke Suriah. Пані та панове, народу Ізраїлю, я записую це звернення до вас по завершенню чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ставка – це найвищий орган в Україні, який забезпечує колегіальне керівництво обороною нашої держави. Військові, розвідка, керівники спецслужб, правоохоронних органів, спікер парламенту, міністри та інші найвищі посадовці, усі, від кого залежить захист України, беруть участь в цих засіданнях. Саме у такому форматі ми ухвалюємо ключові оборонні рішення, заслуховуємо звіти про бойові дії і розвиток наших оборонних операцій, про загрози національній безпеці. І саме там, на Ставці, все частіше і частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова «Іран», «іранський». Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу. Я наведу вам лише один приклад зараз. Це сталося 17 жовтня, коли Росія здійснила чергову терористичну атаку. Того дня в українському небі було 15 російських крилатих ракет і 42 іранських ударні дрони. Мішенями стали електростанції, інші об'єкти критичної інфраструктури і навіть житлові будинки. Один з таких багатоквартирних житлових будинків в Києві. Після удару іранського дрона немає половини будинку. 4 поверхи зруйновані від підвалу до даху. 120 років він простояв. Його збудував Іосиліан Лев, тогочасний підприємець, староста однієї з синагог. Будинок витримав Першу світову війну.
Хвилі The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In Kupiansk direction, an enemy battalion tactical group attacked the positions of the Russian forces on a narrow front towards Kuzemovka in Lugansk People's Republic. The units of the armed forces of Ukraine have been neutralized by Russian artillery fire that drove the enemy back to initial positions. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, 3 armored fighting vehicles, and 2 pickups have been eliminated. In Krasny Liman direction, Russian forces have eliminated over 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 2 infantry fighting vehicles, 1 armored personnel carrier, 3 pickups, and 1 motor vehicle. In Nikolaev Kryvyi Rog direction, 2 enemy company tactical groups unsuccessfully attacked the positions of the Russian forces towards Ishchenka and Bruskinskoye in Kherson region. All the attacks have been repelled. Up to 130 Ukrainian personnel, 3 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 11 motor vehicles have been eliminated. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 4 Ukrainian command posts near Novoye, Dvurechnaya in Kharkov region, Konstantinovka in Donetsk People's Republic, Olenovka in Nikolaev region. The list of the neutralized targets also includes a helicopter near Alexandrovka in Donetsk People's Republic, 68 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 182 areas. 2 Ukrainian armament and munitions depots have been destroyed near Ugledar in Donetsk People's Republic and Zeleny Gai in Nikolaev region. Operational tactical aviation of the Russian aerospace forces has shot down 1 MiG-29 airplane of Ukrainian Air Force near Kaluga in Nikolaev region. Air defense facilities have destroyed 13 Ukrainian unmanned aerial vehicles near Oborotnovka, Kalinovka, Vladimirovka in Lugansk People's Republic, Kolodeznoye in Kharkov region, Sadok, Alexandrovka, Krynichanka, Kucherskoye in Kherson region, and Energodar in Zaporozhye region. Moreover, 7 projectiles launched by HIMARS and Smerch MRLS have been shot down near Klapaya, Otrada Kamenka, Vesoloye in Kherson region, Kolomychiha in Lugansk People's Republic, as well as 3 US-manufactured HARM anti-radar missiles near Petrovka in Lugansk People's Republic and Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 162 helicopters, 2,339 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,046 tanks and other armored fighting vehicles, 874 fighting vehicles equipped with MRLS, 3,525 field artillery cannons and motors, as well as 6,758 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Israel menyatakan menolak permintaan senjata dari Ukraina untuk perang melawan Rusia. Penolakan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dalam panggilan telepon bersama Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov pada Senin 24 Oktober. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Gantz mengatakan kepada Reznikov bahwa Israel mendukung Ukraina dalam menghadapi konfliknya dengan Rusia, namun tidak akan memasok senjata karena pembatasan operasi. Pembatasan yang dimaksud itu kemungkinan merujuk pada serangan udara Israel di Suriah yang bergantung pada komunikasi dengan Rusia yang mengendalikan sebagian besar wilayah udara di negara itu. Kendati demikian, ia menekankan bahwa negaranya akan terus memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina serta peralatan pelindung seperti helm dan pelindung tubuh. Sebelumnya, pejabat Ukraina telah meminta Israel untuk menyumbangkan sistem pertahanan udara selama beberapa bulan. Seruan ini meningkat setelah Rusia mulai menggempur infrastruktur listrik Ukraina menggunakan drone kamikaze. Terlepas dari penolakannya untuk secara langsung mengirimkan senjata ke Ukraina,
Pemerintah Israel dilaporkan menutup mata terhadap kontraktor pertahanannya yang menghindari kebijakan ini. Satu perusahaan Israel memasok sistem anti-drone ke Polandia, dan negara itu kemudian mengirimkannya ke Ukraina. Perusahaan itu diklaim pura-pura tidak menyadari bahwa produknya sedang dipindahkan ke Ukraina. Israel juga menyediakan intelijen yang berguna untuk menargetkan pesawat tidak berawak Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 24 Oktober mengecam tindakan Israel yang memilih netral soal invasi yang dilakukan oleh Rusia. Menurut Zelensky, keputusan para pemimpin Israel tersebut telah mendorong kemitraan militer Rusia dengan Iran. Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama antara Moskow dengan Teheran tidak akan terjadi apabila Israel setuju membantu melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia yang menggunakan drone Iran. Diketahui Zelensky tak kali ini saja mengkritik Israel yang tak menentang invasi Rusia ke Ukraina dengan tegas. Zelensky berujar dirinya selalu meminta bantuan pada Israel sejak 2014 lalu. Ia mengatakan Rusia telah memesan sebanyak 2.000 drone dari Iran. Drone tersebut yang digunakan oleh Moskow dalam serangannya ke Kiev baru-baru ini. Zelensky bahkan mengatakan bahwa warga Ukraina setiap malam selalu mendengar suara drone yang menjijikan. Tidak hanya itu, ia juga menyebut instruktur dari Iran sengaja datang ke Moskow untuk mengajari orang-orang Rusia dalam menggunakan drone tersebut. Sementara itu, Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka menolak untuk membantu Ukraina dalam bidang persenjataan. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, penolakan ini terkait dengan pembatasan operasi. Kemungkinan pembatasan operasi yang dimaksud adalah serangan udara Israel ke Suriah. Пані та панове, народу Ізраїлю, я записую це звернення до вас по завершенню чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ставка – це найвищий орган в Україні, який забезпечує колегіальне керівництво обороною нашої держави. Військові, розвідка, керівники спецслужб, правоохоронних органів, спікер парламенту, міністри та інші найвищі посадовці, усі, від кого залежить захист України, беруть участь в цих засіданнях. Саме у такому форматі ми ухвалюємо ключові оборонні рішення, заслуховуємо звіти про бойові дії і розвиток наших оборонних операцій, про загрози національній безпеці. І саме там, на Ставці, все частіше і частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова «Іран», «іранський». Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу. Я наведу вам лише один приклад зараз. Це сталося 17 жовтня, коли Росія здійснила чергову терористичну атаку. Того дня в українському небі було 15 російських крилатих ракет і 42 іранських ударні дрони. Мішенями стали електростанції, інші об'єкти критичної інфраструктури і навіть житлові будинки. Один з таких багатоквартирних житлових будинків в Києві. Після удару іранського дрона немає половини будинку. 4 поверхи зруйновані від підвалу до даху. 120 років він простояв. Його збудував Іосиліан Лев, тогочасний підприємець, староста однієї з синагог. Будинок витримав Першу світову війну, хвилі терору, Другу світову війну. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan kerja tempur kru mortir. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu 26 Oktober 2022. Kami bekerja terus-menerus, kata Komandan Militer Rusia di lapangan. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur kru mortir Distrik Militer Selatan selama operasi militer khusus. Serangan tepat mengenai benteng target lapis baja dan tenaga musuh pada jarak maksimum. Kru mortir Rusia mengklaim menggunakan cara modern untuk memantau situasi di garis depan. Kendaraan udara tak berawak memungkinkan penyesuaian api yang paling akurat. Seluruh mortir lagi-lagi yang meluncur diklaim tepat mengenai sasaran.
Ditolak oleh negara-negara barat, Rusia menggandakan klaimnya bahwa Kiev sedang bersiap untuk menggunakan bom kotor di Ukraina dan mengatakan akan membawa masalah itu ke Dewan Keamanan PBB pada Selasa. Dikutip Reuters, Rusia mengirim surat tentang klaimnya Kiev ke PBB pada Senin malam dan para diplomat mengatakan Moskow berencana untuk mengangkat masalah itu dengan Dewan Keamanan pada pertemuan tertutup pada hari berikutnya. Dengan pasukan Ukraina maju ke provinsi Kherson yang diduduki Rusia, pejabat tinggi Rusia telah menelpon rekan-rekan barat mereka pada hari Minggu dan Senin untuk mengungkapkan kecurigaan mereka. Para menteri luar negeri Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat menolak tuduhan Moskow sebagai palsu dan menegaskan kembali dukungan mereka untuk Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia atur strategi dalam menyerang musuh ke arah Soledar. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram Selasa 25 Oktober 2022. Pasukan Rusia tampak menggunakan howitzer D30-122 mm dalam menembaki posisi militan Ukraina ke arah Soledar. Howitzer D30-122 mm adalah howitzer Soviet yang pertama kali beroperasi pada tahun 1960. Ini adalah bagian yang kuat yang berfokus pada fitur-fitur penting dari senapan lapangan yang ditarik yang cocok untuk semua kondisi. Para tentara Rusia dengan sigap persiapkan sejumlah peluru, kemudian langsung luncurkan rentetan serangannya. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 325 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.326 kendaraan udara tak berawak dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 67.940 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-243.
kondang sekaligus pemilik perusahaan pembuat mesin pesawat bergengsi di Ukraina kini ditahan. Ia ditahan lantaran diduga berkhianat dengan membantu Rusia selama invasi. Miliarder kondang tersebut diketahui bernama Vyacheslav Boguslav. Ia ditahan pada Sabtu 22 Oktober 2022 setelah dilakukan pengejaran. Menurut laporan media lokal asal Ukraina, penangkapan berlangsung di kediaman Boguslav. Sebelum ditangkap, ia sempat melarikan diri. Namun seusai otoritas setempat berhasil melacak keberadaan dari Boguslav, pihak berwajib langsung meringkus dirinya di kediamannya. Bahkan dalam proses penangkapannya, penyelidik sampai harus mendobrak pintu depan rumahnya untuk melakukan pencarian. Penangkapan ini dilakukan setelah Boguslav dicurigai